Ketika pembunuh bayaran terbaik negara menjadi petugas polisi, dunia hitam dan penegak hukum menghadapi pergolakan total. Di jalan, dia bertemu dengan sekelompok preman yang melecehkan seorang wanita dengan stoking hitam. Petugas patroli bersembunyi di mobil mereka, terlalu takut untuk turun tangan. Tetapi sebagai mantan pembunuh bayaran, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Menghadapi provokasi preman itu, dia memukul rahang seseorang tanpa ragu-ragu. Melihat ini, yang lain bergegas maju bersamaan. Hanya jeritan yang bergema dari gang. Dalam sekejap mata, dia menjatuhkan mereka semua. Pemimpin yang marah segera mengeluarkan senjata. Namun, petugas itu dengan sengaja menekan tubuhnya ke ujung bilah. Aku sudah melihat banyak pembunuh berdarah dingin, tetapi mata mereka tidak seperti matamu. Jika kau tidak berani menyentuhku, maka kau mati. Preman itu, yang hanya tahu cara mengintimidasi orang lain, akhirnya mengalami ketakutan yang sebenarnya. Dia belum pernah melihat petugas polisi membawa niat membunuh yang begitu menakutkan. Sebenarnya siapa kau? Siapa lagi aku? Aku seorang polisi yang berspesialisasi dalam membersihkan sampah sepertimu. 1 minggu lalu, dia masih seorang pembunuh bayaran dengan nama kode Bai Guang. Misi ini mewakili tugas terakhir Bai Guang sebagai pembunuh profesional. Atasannya menugaskannya untuk bekerja bersama seorang pembunuh bayaran dengan nama kode Maple Leaf. Tepat ketika Bai Guang bersiap untuk menanyakan detail misi, seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya, mencoba serangan diam-diam. Untungnya, Bai Guang bereaksi dengan cepat. Dia meraih rantai dengan kedua tangan, lalu memberikan pukulan siku yang menghancurkan ketenggorokan penyerang. Pria itu segera kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bai Guang menuntut dengan ganas, "Apa yang kau lakukan?" Ternyata target pembunuhan untuk misi ini adalah Bai Guang sendiri. Mereka berniat mengadakan upacara pensiun untuk pembunuh legendaris itu. Menghadapi pengepungan banyak pembunuh bayaran elit, Bai Guang menyerang maju dengan lutut terbang, menjatuhkan satu lawan, segera diikuti dengan tendangan kaki kiri, lalu dia membunuh yang lain. Meskipun mereka semua adalah pembunuh bayaran, keterampilan Bai Guang jauh melampaui mereka. Jika kalian ingin melawanku, apakah sampah ini semua yang kalian siapkan? Maple Leaf dengan enggan menghunus senjatanya, memberitahu Bai Guang, ini semua adalah perintah Mr. Buddha. Aku hanya bisa mengikuti perintah. Bai Guang tidak pernah menyangka Mr. Buddha akan menipunya. Mr. Buddha jelas berjanji bahwa setelah menyelesaikan misi terakhir ini, dia akan memberikan kebebasan kepada Bai Guang. Kau bisa pergi ke neraka untuk mencari jawaban itu. Maple Leaf menarik pelatuknya, tetapi naluri bertahan hidup Bai Guang yang kuat mendorongnya untuk menerjang maju dengan putus asa. Pada saat ini, seorang biksu di kuil membakar dupa. Di dalam pembakar dupa terdapat kartu bertuliskan Guang. Telepon berdering. Biksu itu bertanya apakah misi telah selesai. Namun, suara di ujung sana bukanlah Maple Leaf. Kau biksu sialan, kau ada di kuil sekarang, kan? Biksu itu tidak menunjukkan keterkejutan atas hasil ini. Tentu saja, seorang biksu tinggal di kuil. Bai Guang, apa kau pikir kau bisa masuk? Namun, Bai Guang sudah tiba di gerbang kuil. Jika kau tidak berani keluar, maka aku sendiri yang akan membuka pintu ini. Banyak pembunuh bayaran memegang senjata, mengawasi Bai Guang dengan mata pemangsa. Pria kuat yang memimpin itu mengatakan kepadanya, Mr. Buddha sedang mempersiapkan ritual. Bai Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, menculik orang, lalu melatih mereka sebagai mesin pembunuh, menggunakan nyawa manusia untuk uang, dan orang seperti itu masih bisa disebut Buddha? Mendengar seseorang berani berbicara buruk tentang Mr. Buddha, pria kuat itu mengangkat kapaknya untuk membelahnya menjadi dua. Beguang membungkuk dan menebas perutnya dengan satu serangan. Kalian bajingan, minggir dari jalanku. Aku telah dibesarkan sebagai mesin pembunuh sejak kecil. Pria itu mengambil segalanya dariku, tubuhku, hidupku, dan keluargaku. Mata Beguang telah berubah merah. Setelah melenyapkan semua pembunuh bayaran, Mr. Buddha akhirnya keluar untuk menemuinya. Kau jelas berjanji untuk membiarkanku menjalani kehidupan orang biasa? Bukankah kita membuat kesepakatan? Mr. Buddha menanggapi dengan tenang. Jadi aku membantumu sekarang. Orang pada akhirnya meninggalkan dunia ini. Beginilah seharusnya kehidupan orang biasa. Setelah Mr. Buddha berkata, langsung mengakhiri hidup Beguang dengan satu tembakan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Beguang mendengar seseorang memanggilnya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya dikelilingi oleh petugas polisi. Selain itu, seorang petugas wanita memanggilnya Kim Kyung-soo. Setelah melihat petugas polisi dan bayangannya di cermin, dia menyadari bahwa pembunuh legendaris, Beguang, entah bagaimana telah terlahir kembali sebagai petugas polisi setelah kebangkitannya. Rekannya mengatakan kepadanya bahwa dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan gantung diri dan telah dirawat di rumah sakit selama seminggu. Dia juga menuliskan nama-nama senior yang sering menindas bawahan dalam catatan bunuh dirinya. Setelah keluar, Sersan Polisi Huang Chulman dan Huang Yongchan segera menghadapinya. Setelah mendengar tentang kejahatan orang tuamu, kau ingin bunuh diri. Benar, karena kau ingin mati, mati saja dengan tenang. Beraninya kau menuliskan nama kami untuk menyeret kami bersamamu? Huang Cholmin segera mengangkat tangannya untuk menamparnya. Namun, Kim Kyung-soo menangkap pergelangan tangannya. Huang Cholmin berbalik untuk bertanya kepada petugas wanita Jo Kyung-hee, yang berlutut di dekatnya. Tidakkah kau pikir perilaku ini merupakan pembangkangan? Jo Kyung-hee menjawab, aku menghadap ke bawah dan tidak bisa melihat apapun. Sersan lain berjongkok di depannya dengan senyum jahat. Kalau begitu biarkan aku, seniormu, menjagamu dan secara pribadi membantumu berdiri. Kim Kyung-soo mengutuk sekelompok bajingan. Aku tidak menyangka tempat ini juga begitu berantakan. Dia kemudian dengan paksa mencengkeram pergelangan tangan pria itu. Rasa sakit yang hebat membuat Huang Chulman merasa seolah-olah tulangnya akan hancur. Dia berteriak pada Kim Kyung-soo untuk segera melepaskannya. Namun, Kim Kyung-soo mengulurkan dua jari, lalu dia menekannya langsung ke leher Huang Cholmin. Di tengah ekspresi semua orang yang terkejut, Huang Cholmin yang tidak sadarkan diri langsung jatuh ke tanah. Selanjutnya,
Kim Kyung-su perlahan mengangkat kakinya ke arah sersan yang lain, lalu dia menginjaknya dengan keras. Dia menargetkan area yang sangat sensitif. Ekspresi yang terpelintir itu jelas menunjukkan penderitaan yang hebat. Namun, rekan-rekan yang diintimidasi lainnya tidak hanya gagal berterima kasih kepadanya, tetapi mereka justru menuduhnya melakukan pembangkangan. Bi Guang tidak pernah menyangka bahwa setelah dikhianati oleh organisasinya di kehidupan sebelumnya, dia sekarang akan menghadapi pengkhianatan dari rekan-rekannya. Segera, sebuah kelompok melaporkan kepada Kepala Polisi Chai Jin petugas polisi benar-benar berkelahi satu sama lain dan bahkan berani menyerang senior. Apa kau pikir pegawai negeri tidak bisa dipecat? Lepaskan seragammu dan segera keluar. Setelah meninggalkan kantor, rekan-rekan memarahinya, bertanya apakah dia sudah gila. Tidakkah kau ingat bahwa ayah para senior itu semua adalah pengawas polisi? Pengawas polisi adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa kita sakiti. Jadi, Kim Kyung-su, selamat jalan. Kami akan selalu mengingatmu. Bai Guang akhirnya mengerti mengapa organisasi pembunuh tidak pernah tertangkap. Korupsi internal mereka sangat dalam. Setibanya di rumah, Bai Guang menatap tali gantung yang putus, tenggelam dalam pikiran. Kim Kyung-su ditinggalkan oleh kedua orang tua dan organisasi. Pada akhirnya, dia mengakhiri hidupnya. Nasibnya mencerminkan nasib Bai Guang. Karena surga telah memberinya kesempatan untuk terlahir kembali, dia harus mematahkan siklus takdir ini. Malam itu, Bai Guang mengunjungi kantor polisi barat. Dia menemukan Hong Jun, seorang kenalan lama dari kehidupan sebelumnya, yang sekarang menjabat sebagai kepala keamanan. Hong Jun menolak untuk percaya bahwa seseorang meninggal dan dilahirkan kembali sebagai petugas polisi. Namun, Bai Guang menyatakan, aku tidak memintamu untuk percaya padaku. Aku mengancammu, kepala keamanan. Biarkan aku menangani penggerbekan kuil Huago untukmu. Hong Jun terkejut. Bagaimana orang ini bisa tahu tentang hal-hal seperti itu? Sebenarnya siapa kau? Hong Jun diam-diam meraih radionya, mencari bantuan. Namun, jeritan memenuhi gelombang udara. Ekspresi Bi Guang berangsur-angsur menjadi gelap. Aku sudah mengatakan sejak awal, aku tidak bertanya padamu. Aku benar-benar mengancammu. Hong Jun berkeringat dingin dan bertanya lagi, siapa kau sebenarnya? Aku adalah Bai Guang. Hong Jun secara alami menolak untuk mempercayai ini. Jadi Bai Guang mengungkapkan perjanjian yang mereka buat 3 tahun lalu. Saat itu, Hong Jun hanyalah seorang kepala polisi yang menyelidiki sifat sebenarnya kuil Wago. Mr. Buddha mengirim Bai Guang untuk memberinya pelajaran. Namun, Bai Guang memilih untuk tidak membunuhnya. Syaratnya adalah Hong Jun harus menangkap biksu itu dalam waktu 3 tahun. Hong Jun bertanya mengapa. Bukankah kau dari organisasi yang sama? Jawaban Bai Guang adalah, aku tidak suka biksu. Karena mereka semua botak. Sekarang 3 tahun telah berlalu, dan kau belum menghormati perjanjian kita. Tetapi kau telah dipromosikan dengan cukup cepat selama 3 tahun ini. Kau pasti telah berusaha keras untuk menyanjung, jadi kau harus mati saja. Hong Jun buru-buru menjelaskan, bukan karena aku tidak menepati janjiku, tetapi aku tidak bisa menepatinya. Aku naik ke posisi ini melalui sanjungan untuk dengan mudah mengumpulkan intelijen. Ketika Hong Jun awalnya mengusulkan bahwa Mr. Buddha dari kuil Huaguo adalah pemimpin organisasi pembunuhan, semua orang tertawa. Kuil Huaguo adalah situs warisan budaya. Kau pasti terlalu banyak membaca komik. Tepat ketika Hong Jun bersiap untuk menyajikan bukti tambahan, dia menghadapi kritik keras dari atasan. Tindakan seperti itu akan membawa hukuman ilahi. Kita tidak bisa menyentuh hal-hal seperti itu. Setelah mendengar ini, Bai Guang memutuskan untuk sementara waktu menyelamatkannya. Tapi ini hanya sementara. Aku akan membantumu agar kau tidak mati di tanganku. Tetapi mulai sekarang, kau harus memenuhi permintaanku. Keesokan harinya, seseorang menendang pintu kantor polisi hingga terbuka. Ketika kolega melihat Kim Kyung-su tiba, mereka tampak bingung. Bukankah kau sudah dipecat? Keributan seperti itu secara alami membuat kepala polisi Chai Jin waspada. Dia menunjuk Kim Kyung-su dan berteriak marah. Bukankah aku sudah bilang jangan pernah kembali? Pergi dari sini sekarang juga. Saat ini, sesosok muncul di belakang Kim Kyung-su. Rahang Chai Jin hampir jatuh karena terkejut. Itu adalah kepala keamanan berpangkat tinggi. Tuan, mengapa kau datang ke kantor kecil kami? Hong Jin menepuk bahu Kim Kyung-su dengan sayang sambil berkata, aku datang untuk melihat di mana Kyung-su kita bekerja. Chai Jin mulai tergagap. Apa hubunganmu dengan petugas patroli Kim Kyung-su? Petugas patroli Kim Kyung-su bisa dianggap sebagai penyelamat hidupku. Tolong jaga Kyung-su kami baik-baik mulai sekarang. Bi Guang tidak pernah menyangka hierarki akan seefektif ini. Selanjutnya, dia meminta Hong Joon untuk satu bantuan terakhir. Di malam hari, Mr. Buddha memukul ikan kayunya. Sesosok diam-diam muncul di ambang pintu. Siapa kau? Aku adalah arwah pendendam yang melayang di dunia ini karena kebencian. Mr. Buddha menarik dupa yang menyala dari pembakar. Dia segera menembakkan semuanya ke arah sosok misterius itu. Stik dupa memiliki jarum baja tajam di dasarnya. Sosok misterius itu dengan lincah menghindari semua serangan. Sebagai seorang biksu, bagaimana kau bisa menyebabkan kekacauan seperti itu di tempat yang melayani Buddha? Pemilik topeng itu sudah mati. Sebenarnya siapa kau? Sudah kubilang, aku adalah arwah pendendam. Biksu itu menjentikan jarinya. Beberapa pria langsung muncul. Karena kau adalah arwah pendendam, izinkan aku membantumu mencapai pencerahan. Bi Guang segera menjatuhkan satu orang. Dia merebut belati dari tangannya. Kemudian dengan kilatan pedang, dia langsung melenyapkan 4 pembunuh. Orang-orang yang tersisa membeku dalam teror yang terlalu takut untuk bertindak. Bi Guang mulai mengejek biksu itu. Sepertinya kau perlu merawat beberapa jiwa lagi, tetapi kau harus ingat untuk merawat mereka dengan baik. Jika tidak, mereka akan menjadi arwah pendendam sepertiku dan datang untukmu. Biksu itu menyadari bahwa orang-orang ini bukan tandingan baginya, jadi dia memerintahkan mereka semua untuk mundur. Meskipun aku tidak tahu siapa yang mengirimmu, kau tampaknya dirasuki oleh roh jahat. Sepertinya aku harus secara pribadi mengusirmu. Mari kita lihat seperti apa wajahmu di balik topeng itu.
Big Wang dengan cepat merespons. Mari kita simpan itu untuk hari lain. Aku hanya datang untuk menyapa hari ini. Kau secara alami akan belajar siapa aku nanti. Jaga saja lehermu dan tunggu aku. Sebelum Bei Guang selesai berbicara, biksu itu tiba-tiba menyerbu maju. Tepat ketika tangannya mencapai topeng, asap yang disertai dengan suara ledakan langsung memenuhi seluruh ruangan. Ternyata gas air mata. Saat asapnya hilang, Bei Guang menghilang. Biksu itu meremukkan topeng di tangannya, lalu melihat kartu di pembakar dupa. Apakah roh pendendam benar-benar ada di dunia ini? Keesokan harinya, kepala keamanan Hong Joon tampak sangat kelelahan. Bei Guang bertanya mengapa dia terlihat begitu mengerikan. Hong Jo menjawab, itu semua karena kamu. Kamu tidak hanya melukai semua personel di stasiun saya, tetapi kamu juga membuat saya mencuri gas air mata untukmu. Saya kewalahan menangani akibatnya untukmu. Bei Guang menjawab, siapa yang menyuruhmu untuk tidak menangkap biku sialan itu lebih cepat? Hong Jun membalas, segala sesuatu membutuhkan bukti. Seseorang yang membunuh secara acak seperti kamu sama sekali tidak mengerti. Bei Guang menyatakan, saya hanya membunuh mereka yang pantas mati. Jika tidak, kamu pasti sudah mati di tangan saya. Hong Jun memperingatkannya, tidak seorang pun memiliki hak untuk mengambil nyawa orang lain. Bahkan jika orang itu pantas mati, setiap orang harus menghadapi hukuman sesuai dengan hukum masyarakat. Lalu mengapa biku sialan itu belum menghadapi hukuman? Lebih baik membiarkan 10 penjahat bebas daripada membiarkan satu orang tak bersalah menderita. Bi Guang sudah muak dengan retorika semacam itu. Mengapa segala sesuatu membutuhkan bukti? Bagaimana jika saya membentuk tim sendiri untuk menyelidiki secara pribadi? Hong Joon menegur. Kamu hanya seorang petugas patroli. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membentuk tim? Setidaknya, kamu harus mencapai pangkat penjaga. Setelah mendengar ini, Bei Guang segera menunjukkan minat. Sepertinya aku perlu bekerja keras untuk promosi cepat. Kembali ke kantor polisi, dia bertanya kepada Jo Gyong-hee bagaimana cara mencapai promosi cepat. Jo Gyong-hee menjelaskan, pertama, kamu membutuhkan 1 tahun masa tugas, lalu ikuti ujian promosi. Maju dari petugas patroli ke penjaga membutuhkan setidaknya 10 tahun. Bahkan dengan dukungan kepala keamanan Hong Joon, kamu masih perlu melalui proses ujian. Namun, ada satu keadaan khusus. Jika kamu menangkap seorang penjahat besar, kamu bisa menerima promosi khusus. Sebelum Jo Kyung-hee selesai berbicara, Kim Kyung-soo, yang baru saja berada di depannya, menghilang dalam sekejap mata. Saat ini, dia telah tiba di jalanan tersibuk di malam hari. Area ini tidak hanya penuh dengan berbagai transaksi ilegal, tetapi sering menjadi saksi perkelahian dan perkelahian. Bai Guang dengan seragam polisinya sangat mencolok di jalanan. Setelah menghabiskan seumur hidup sebagai pembunuh bayaran tanpa pendidikan formal, mencapai promosi khusus melalui penangkapan penjahat tampaknya menjadi pilihan yang sangat baik. Di antara populasi nasional, 1 dari 3 orang memiliki catatan kriminal, meskipun ini termasuk mereka yang melakukan pelanggaran kecil. Jumlah orang yang telah melakukan kejahatan tetap sangat tinggi. Saat ini, Bai Guang tidak hanya mencari pelanggar ringan, tetapi penjahat besar. Setelah berpatroli di area tersebut, dia akhirnya mengidentifikasi target yang dapat memfasilitasi promosi cepatnya. Perilaku semacam itu merupakan kejahatan serius. Tiba-tiba, musik bar berhenti. Seorang pria berambut panjang bertanya kepada semua orang, mengapa tidak ada yang menari? Apakah kalian semua terlalu banyak menggunakan punggung kalian semalam? Seorang wanita cantik di bawah menjawab, selama kamu bisa membuka sampanye, kami jamin kami akan bersenang-senang. Pria berambut panjang itu menunjukkan senyum jahat. Karena kamu benar-benar menginginkannya? Kalau begitu buka mulut kalian lebar-lebar, para wanita. Dia kemudian menghasilkan setumpuk tempelan. Apakah kalian pria tampan menderita sakit punggung? Kalian semua perlu menangkap ini. Mari kita menghabiskan malam yang penuh gairah bersama. Saat ini, sebuah suara sumbang muncul, gairah omong kosong. Sebaiknya kamu ikut dengan saya untuk makanan penjara yang panas. Barang-barang ini adalah barang selundupan yang sangat dilarang. Setelah mendengar barang selundupan, ekspresi semua orang langsung berubah. Pria berambut panjang yang terekspos itu menjadi marah. Siapa sebenarnya kamu? Bi Guang melepas jaketnya, memperlihatkan seragamnya di bawahnya. Mengapa kamu tidak menebak? Melihat seorang petugas polisi, pria berambut panjang itu segera berbalik dan melarikan diri menuju pintu belakang. Namun, pintu belakang telah dikunci dari luar. Orang-orang di luar juga telah disingkirkan oleh Bei Guang. Kelompok pria berambut panjang sekarang tidak memiliki rute pelarian. Segera, mereka menemukan hanya satu petugas polisi yang mengejar mereka. Kamu keluar sendirian, bukan? Memangnya kenapa? Pria berambut panjang menunjukkan senyum jahat. Datang ke sini sendirian. Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali. Pria berjas di sampingnya mengeluarkan tempelan merah dari jaketnya. Dia kemudian menempelkan tempelan itu ke lehernya. Detik berikutnya, tubuhnya menunjukkan pembuluh darah yang menonjol. Pria itu melolong ke langit seperti orang gila. Bei Guang maju dan meninjunya secara langsung. Kalian berdua merayakannya terlalu cepat. Pria yang jatuh itu mulai memegangi hidungnya dan menjerit kesakitan. Bei Guang menyatakan, itu lebih tepat. Kamu seharusnya hanya berteriak ketika itu sakit. Adegan berikut terbukti sangat brutal. Pria berambut panjang itu menjadi lumpuh karena ketakutan di tanah. Dia mulai memohon belas kasihan kepada petugas polisi. Jika kamu mengampuni saya akan memberi kamu apapun yang kamu inginkan. Namun, Bei Guang menjawab, saya hanya ingin promosi cepat. Keesokan harinya, laporan berita meliput penangkapan geng kriminal oleh polisi. Bei Guang menerima promosi khusus ke pangkat sersan. Tepat ketika Hong Joon bersiap untuk mengkritiknya, metode penangkapan ini terlalu tidak manusiawi. Bei Guang menghasilkan sebuah barang. Tampaknya terbungkus rapat dalam daun. Saya menemukan barang selundupan ini di lemari besi mereka. Hong Joon menunjukkan keterkejutan yang besar. Kamu benar-benar mengeluarkan bukti secara pribadi? Bei Guang membuka daun-daun itu. Berkata, melihat ini, bukankah ini mengingatkanmu pada sesuatu? Phoenix November yang legendaris,
Umumnya dikenal sebagai Shitniks. Saat ini, seorang pria yang mengenakan topeng ayam memegang tempelan merah. Orang dengan dua tempelan yang menempel padanya berlutut di tanah, terus-menerus memohon belas kasihan. Ternyata tim kriminal yang ditangkap Big Wong berada di bawah yurisdiksinya. Bos saat ini menghukumnya atas kejadian ini. Saat tempelan ketiga menempel di tubuhnya, tubuh pria itu langsung meledak. Wanita di hadapan mereka adalah Phoenix, salah satu pembunuh biksu itu juga. Saudara Big Wong meninggalkan dunia ini pada bulan Desember, dan saudara Maple Leaf juga menerima hukuman. Phoenix tetap sangat berhati-hati sekarang. Dia tidak ingin Tuan Buddha mendisiplinkannya. Oleh karena itu, dia secara pribadi akan mendisiplinkan petugas polisi ini. Setelah Bai Guang dipromosikan menjadi sersan, ketiga mantan rekannya semua mendekatinya, meminta agar dia memasukkan mereka dalam operasi berikutnya untuk promosi khusus. Mereka berharap Bai Guang akan membawa mereka selama misi berikutnya. Namun, Bai Guang menjawab, "Mengapa aku harus membawa kalian? Aku cukup sendiri." Jo Kyung-hee mulai memohon secara emosional. "Apakah kamu lupa betapa baiknya kami memperlakukanmu sebelumnya? Kami menghadapi hukuman bersama dan mengunjungimu di rumah sakit. Saat ini, seseorang berkata, kita adalah kolega yang saling mendukung." Pernyataan ini memicu kenangan tidak menyenangkan bagi Big Wang ketika Tuan Buddha menunjuknya sebagai pembunuh top. Pembunuh lain menunjukkan ketidakpuasan yang cukup besar. "Seseorang sepertimu yang membedakan antara baik dan buruk saat membunuh. Mengapa kamu harus berada di peringkat pertama di antara kami?" Phoenix menunjukkan kecemburuan yang lebih besar terhadapnya. "Siapa yang membuat saudara kita, Big Wang, menjadi favorit Tuan Buddha? Kenapa kau tidak mati saja?" Oleh karena itu, ketika seseorang menyebut kolega di depan Big Wang, amarahnya langsung naik. Kolega itu omong kosong. "Dipromosikan dulu, baru bicara padaku. Kalian anak bawang. Siapa yang kalian panggil kolega?" Jo Gyeong-ki menjadi marah, langsung menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1. Untungnya, kepala muncul pada saat ini. Dia mulai berteriak pada ketiga orang itu, "Kalian banyak yang tidak berguna, bermalas-malasan lagi. Tentu saja, kecuali Kim Kyung-soo kita. Apakah pesona keberuntungan kantor polisi kita merasa tidak enak dimanapun?" Dia kemudian mulai menyanjungnya tanpa malu-malu. Berkat pencapaian besar Bai Guang, kepala juga akan menerima promosi. Sementara itu, dua senior, Bai Guang sebelumnya dirawat di rumah sakit, telah keluar. Setelah mengetahui bahwa Kim Kyung-soo tidak hanya memiliki kepala keamanan sebagai pendukung tetapi juga menerima promosi khusus, mereka menjadi sangat marah. "Kita harus mencari seseorang untuk menjatuhkan anak ini." Pada saat ini, suara menggoda muncul di belakang mereka. "Petugas, bolehkah saya bertanya arah?" Dia sengaja membungkuk memperlihatkan beberapa lekuk tubuh yang menggoda. Ini menyebabkan darah sersan yang sudah bernafsu mendidih. Mereka segera mendekat, bertanya kemana wanita cantik itu ingin pergi. Secara kebetulan, dia mencari kantor polisi Ilsan tempat mereka bekerja. Namun, wanita itu kemudian bertanya apakah mereka mengenal Kim Kyung-soo. "Dia mengambil sesuatu milikku. Jika aku tidak bisa mengambilnya, aku tamat." Kedua sersan itu berkeringat dingin. Awalnya berpikir dia mungkin pacarnya. Kami hampir menolak untuk membantunya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, wanita itu menawarkan mereka kue untuk dicicipi. Segera setelah itu, seorang tamu tak diundang muncul di kantor polisi. Kedua sersan dari sebelumnya sekarang terbaring tidak sadarkan diri di tanah. Wanita itu menunjuk ke Big Wang. Dengan gembira berteriak, "Akhirnya menemukanmu, petugasku sayang." Dia mengklaim telah kehilangan daun scamore yang berisi bunga scamore biru. Saat Jo Kyung-hee bersiap untuk memeriksa daftar bukti, wanita itu menyatakan, tidak perlu mencari karena ada di tangan saudara petugas itu. Semua orang melihat Kim Kyung-soo dengan kebingungan. Bai Guang mengutuk dalam hati. Kepribadian Jalang ini tidak berubah sama sekali. Dia mencoba memberitahu kepala keamanan Hong Joon untuk dukungan, tetapi dia menemukan gangguan yang menghalangi gelombang komunikasi. Kamera pengintai juga memancarkan suara statis konstan. Kegilaan wanita ini berasal dari trauma masa kecil. Pada saat itu, Tuan Buddha menangkap banyak anak, meminta Bai Guang menilai kegunaan mereka. Di antara mereka adalah November Phoenix. Tuan Buddha bertanya kepadanya, apakah ada di antara anak-anak ini yang menunjukkan potensi? Bai Guang menjawab tidak terlalu berguna. Tuan Buddha kemudian menjentikkan jarinya. Biarkan mereka semua mencapai pencerahan. Hasil ini benar-benar mengejutkan Bai Guang. Dia dengan cepat menambahkan, dengan beberapa pelatihan, mereka pasti bisa membantu kita nanti. Namun, Tuan Buddha menepuknya, berkata dengan nada mengancam, "Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Belas kasihan bukanlah hal yang baik." Selanjutnya, semua anak-anak itu menerima racun mematikan. Phoenix menunjukkan naluri bertahan hidup yang kuat. Dia bersumpah akan bekerja keras untuk membantu Tuan Buddha. Tuan Buddha bercanda, "Gadis kecil, jika kamu ingin berguna, mungkin menunggu sampai reinkarnasi berikutnya mungkin lebih cepat." Meskipun Phoenix berjuang, dia tidak bisa menghindari minum racun. Namun, selama pembersihan terakhir, seseorang menemukan gadis kecil ini masih hidup. Dengan demikian, dia berhasil mendapatkan kembali hidupnya. Tetapi keberadaannya selanjutnya menyerupai neraka. Tuan Buddha membuatnya mengonsumsi sejumlah besar narkoba setiap hari untuk membangun resistensi narkoba tubuhnya. Setelah dewasa, Tuan Buddha memanggilnya Phoenix November. Phoenix menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Tuan Buddha. Keinginan terbesarnya adalah untuk membuktikan dirinya berguna. Dia sekarang telah menjadi pecandu narkoba, wanita gila yang tidak dapat disembuhkan. Melihat petugas polisi tetap diam, kondisi mental Phoenix secara bertahap di luar kendali. Bai Guang mempertimbangkan cara menghadapinya. Dengan begitu banyak orang di sini, sulit untuk mengambil tindakan terhadapnya. Dia kemudian menyusun rencana, dengan salah mengklaim barang itu ada di rumahnya. Dia akan membawanya pergi, lalu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Tepat ketika Bai Guang bersiap untuk membawanya pulang, Phoenix segera mengungkap kebohongannya. "Saudaraku, bagaimana mungkin kau menyimpan barang selundupan di rumah? Apakah kamu pikir aku akan percaya apa yang kamu katakan?" Dia kemudian mengeluarkan setumpuk tempelan dari tasnya.
Dia melemparkan mereka ke Bai Guang. 3 rekan di belakangnya sayangnya terkena. Detik berikutnya, wajah mereka menunjukkan pembuluh darah yang menonjol. Mereka segera kehilangan kesadaran. Sementara itu, 2 orang yang mengenakan topeng ayam membius yang lain. Phoenix mengancamnya, serahkan saja barang selundupan itu, dan aku akan menyelamatkan hidup mereka. Tiba-tiba, tangan Bi Guang dengan cepat bergerak maju. Meskipun Phoenix menghindari serangan itu tepat waktu, pakaiannya robek. Target sebenarnya Bi Guang adalah perangkat gangguan gelombang di tubuhnya. Sekarang sinyal kembali normal. Dia segera menelepon Hong Joon meminta dukungan. Phoenix mengeluh, saudara, ada apa denganmu? Kenapa kau merobek pakaian orang? Bai Guang menggenggam pentungannya, menunjukkan senyum jahat. Setelah menerima beberapa pukulan lagi, kau akan mengerti. Aku akan membuatmu mengingat kejadian masa lalu. Ini membuat Phoenix yang sudah tertekan secara psikologis menjadi lebih bersemangat. Saudara ini berbicara sangat kasar, merobek pakaian orang dan mengancam akan memukul wanita. Apakah kau punya kecenderungan seperti itu? Bai Guang memukulnya tanpa ragu-ragu. Phoenix membungkuk untuk menghindari serangan, segera menindaklanjuti dengan tendangan lutut terbang ke wajahnya. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari lawannya. Dahinya segera merasakan sakit yang tajam. Lawannya telah mengeluarkan darah pertama. Wajah Phoenix langsung menjadi garang. Polisi sialan ini tidak ingin hidup. Kau masih sama. Sangat jelek saat marah. Phoenix menjilat darah di tangannya. Kau tidak tampak seperti petugas polisi biasa. Apakah kau dari pasukan khusus? Dia kemudian mengeluarkan sebuah tempelan merah. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu karena kau akan segera bertemu dengan penciptamu. Dengan peningkatan dari tempelan itu, kekuatan dan kecepatan Phoenix berlipat ganda. Namun, dia segera menerima pukulan telak dari pentungan itu. Apakah kau pikir satu tempelan benar-benar cukup? Tidakkah kau belajar dari pengalaman dipukuli? Kau membutuhkan setidaknya 10 tempelan untuk melawanku. Phoenix dipukuli begitu parah, dia memegangi kepalanya. Tapi dia tidak berani melawan balik. Kau pang kecil berani memperlakukanku seperti ini? Kau persis sama seperti sebelumnya. Selalu bergantung pada narkoba, tidak pernah berpikir untuk melatih tubuhmu. Phoenix merasa agak bingung. Siapa kau bajingan berpura-pura mengenalku? Bai Guang tiba-tiba berjongkok, memukul kaki indahnya dengan pentungan. Phoenix benar-benar terjatuh. Bai Guang segera menyematkannya di bawahnya tentang siapa aku. Terima beberapa pukulan lagi untuk membiasakan diri, maka kau akan mengerti. Meskipun narkoba telah merusak otakmu, menghadapi kematian akan membantumu mengenali siapa aku. Patuh saja dan mati untukku. Namun, pada saat ini, sebuah kecelakaan terjadi. Di bawah tindakan paksa Bai Guang, pentungan padat itu secara otomatis menarik diri. Phoenix memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya menjauh. Bai Guang mengutuk dalam hati. Mengapa kualitas pentungan ini sangat buruk? Mereka memberi polisi peralatan murahan seperti itu? Bagaimana aku bisa bertarung seperti ini? Phoenix menjadi marah dan meluncurkan serangan lain. Bai Guang buru-buru memblokir dengan lengannya. Namun, kedua tangannya terasa mati rasa. Dia kemudian menyadari tempelan dahi Phoenix berubah menjadi gaya yang tidak dikenalnya. Sementara itu, tangannya sendiri mulai menunjukkan pembuluh darah yang menonjol. Hanya menyentuh pakaiannya sebentar menyebabkan ini. Untungnya, kondisi Phoenix juga tidak bagus. Monster macam apa kau ini? Mengapa kau mengingatkanku pada orang mati itu? Seorang pemakai topeng ayam di dekatnya menyatakan, bala bantuan polisi akan segera tiba. Kita harus pergi dengan cepat. Bi Guang juga melambai dengan mendesak. Kau harus pergi dengan cepat. Kita akan bertemu lagi, karena polisi saja tidak mungkin menangkapnya. Siapapun yang menyentuhnya akan segera mati. Phoenix tidak pernah menyangka petugas polisi ini begitu misterius. Dia hanya bisa memilih mundur sementara. Tubuhnya gemetar tak terkendali karena ketakutan. Mengapa petugas polisi itu membawa jejak saudara Bai Guang? Ketika Hong Joon tiba, dia mempertanyakan mengapa Bai Guang gagal menangkapnya. Detik berikutnya, sebuah pentungan terbang. Kau masih punya nyali untuk bertanya padaku? Jika bukan karena peralatan murahan ini, aku sudah menangkap mereka sejak lama. Sekarang lenganku benar-benar tidak berguna. Situasi ini benar-benar melampaui ekspektasi Bai Guang. Untungnya, Phoenix melarikan diri karena ketakutan. Hanya menyentuh pakaiannya bisa menyebarkan virus. Apakah dia meningkatkan efek obat sebelumnya? Atau ini obat baru? Dia telah menjadi barang selundupan berjalan. Awalnya aku pikir aku bisa dengan mudah melenyapkannya. Dia kemudian meminta bantuan Hong Joon. Malam itu, Bai Guang kembali ke rumahnya. 2 pemakai topeng ayam sudah memasang jebakan. Dengan suara ledakan, asap langsung memenuhi seluruh ruangan. Menghirup barang selundupan ini menyebabkan halusinasi, tetapi Phoenix memerintahkan dosis yang ditingkatkan. Lebih baik membunuhmu secara langsung. Namun, Bai Guang sebelumnya meminjam peralatan dari Hong Joon. Dia secara khusus meminta tidak ada barang murahan. Semakin mahal, semakin baik. Dia sudah mengantisipasi Phoenix tidak akan mengampuninya. Meskipun dia tidak menyangka dia akan cukup takut untuk hanya mengirim bawahan. Sungguh pengecut. Kali ini, biarkan kau merasakan bagaimana rasanya peralatan mahal. Kedua pemakai topeng ayam membeku seperti patung. Salah satunya mencoba mengatakan, jangan takut. Benda ini jelas terlihat palsu. Detik berikutnya, Bai Guang memberi mereka rentetan penuh. Kedua pemakai topeng ayam ditembak hingga menyerah. Peralatan mahal benar-benar memiliki kualitas yang sangat baik. Hong Joon tiba di tempat kejadian dan menemukan kondisi kedua pria itu tak tertahankan untuk disaksikan. Meskipun ini peluru karet, berapa banyak yang kau tembakkan? Apakah kau yakin mereka masih hidup? Bai Guang menjawab, mereka memiliki kapsul bunuh diri di bawah lidah mereka yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Pada saat ini, Hong Joon akhirnya percaya bahwa dia benar-benar Bai Guang. Apakah kau meragukanku selama ini? Lalu mengapa kau meminjamkan aku peralatan? Aku mengira aku telah ditipu. Siapa yang percaya seseorang akan terlahir kembali? Namun, dari narkoba selundupan hingga kasus Phoenix ini,
Aku 99% yakin kau Bai Guang. 1% keraguan yang tersisa ada karena jika kau benar-benar Bai Guang, kenapa tidak langsung mencari biksu itu dan melenyapkannya? Bai Guang menjawab, bukankah kau bilang butuh bukti? Itulah sikap kami sebagai petugas polisi. Tetapi dari sudut pandangmu, melenyapkan secara langsung adalah pilihan pertama. Bai Guang menjelaskan, seluruh negara menganggap biksu itu sebagai reinkarnasi Tuan Buddha yang hidup. Jika aku melenyapkannya secara langsung, menurutmu apa yang akan orang lakukan untuk mengenangnya? Selain itu, masalah ini tidak sesederhana hanya melenyapkannya. Dunia mereka lebih kompleks dari yang kau bayangkan. Apakah ada organisasi lain selain Kuil Huagao? Bai Guang menjawab, organisasi lain tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin biksu itu menghadapi aib sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengikuti jalanku dalam hidup. Hong John tiba-tiba mengulurkan tangannya. Aku akan membantumu menangkap biksu itu bersama-sama. Ini benar-benar mengejutkan Bai Guang. Apa? Kau akan membantuku? Jelas, aku membantumu, bukan membiarkanmu mati di tanganku. Jika kau ingin tetap hidup, lakukan apa yang aku minta dengan baik. Akhirnya, satu hal lagi. Bukannya aku tidak ingin melenyapkannya, tetapi aku saat ini tidak memiliki kemampuan itu. Pada saat ini, Phoenix dengan putus asa memohon ampun. Setelah mengetahui dia kehilangan narkoba dan menyerbu kantor polisi tanpa izin, Tuan Buddha menjadi sangat marah. Kau gila. Apakah kau makan terlalu banyak narkoba dan merusak otakmu juga? Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat kekacauan di kantor polisi? Kali ini, kau akan menerima hukuman dengan patuh. Phoenix merangkak keluar seperti anjing, dengan putus asa berusaha melarikan diri. Seseorang di dekatnya mengejek, lihat bagaimana kau menangis. Kau terlihat sangat jelek seperti pengemis. Phoenix mulai bertanya, kenapa saudara Lesbides ada di sini ketika orang lain muncul? Tentu saja, Tuan Buddha memanggil kami ke sini. Bagaimana jalan bunga sakura ini juga bisa datang? Pada saat ini, Tuan Buddha berbicara kepada semua orang. Karena kalian semua sudah berkumpul, upacara untuk melenyapkan November, Phoenix, dimulai sekarang. Karena Phoenix kehilangan narkoba selundupan dan bertindak tanpa izin, Tuan Buddha memutuskan untuk secara pribadi membantunya naik ke pencerahan. Phoenix dengan panik memohon ampun. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali narkoba yang hilang. Namun, Tuan Buddha berkata, tidak perlu. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengambil barang itu. Dia kemudian bertanya kepada semua orang, ada pendapat tentang menangani Phoenix? Saudara Lesbidesa menjawab, tentu saja, lenyapkan dia. Bagaimana bisa ada jalan menjijikan seperti itu yang bergantung pada narkoba untuk kekuatan? Mark Cherry Blossom juga setuju. Meskipun enggan, dunia ahli begitu kejam dan tidak berperasaan. Sesuai dengan pendapat mayoritas, Tuan Buddha mengumumkan prosesi pengusiran setan formal. Phoenix akhirnya menyadari dia bermaksud membunuhnya. Oleh karena itu, dia memanggil orang-orang yang tidak menyukainya ini. Selanjutnya, Cherry Blossom mempersembahkan senjata favorit Tuan Buddha. Aku tidak punya gunanya untuk orang yang tidak berguna. Namo Amitabha, saat pelatuk ditarik. Phoenix dengan tergesa-gesa menyatakan, aku telah mengembangkan narkoba baru 5 kali lebih kuat dari narkoba selundupan saat ini. Selain itu, sulit dideteksi selama pemeriksaan keamanan. Tuan Buddha perlahan menurunkan senjatanya. Berapa banyak yang sudah kau produksi? Di mana titik-titik distribusinya? Kira-kira 10 kilogram. Aku sudah menghubungi titik-titik distribusi di beberapa negara tetangga. Tolong beri aku waktu setengah tahun. Aku pasti akan menjadi berguna bagimu. Tuan Buddha menjawab, karena tindakan bodohmu menyebabkan aku kerugian yang signifikan, aku hanya memberimu waktu 3 bulan untuk membuktikan dirimu. Dengan demikian, Phoenix mendapatkan kembali hidupnya. Pada saat ini, Hong John telah menemukan bahwa ada mata-mata yang terhubung di dalam kepolisian. Barang-barang selundupan itu secara misterius menghilang. Bai Guang tidak menunjukkan kepedulian tentang ini. Ketika kita menangkap jalang itu, Phoenix, kita bisa mengambilnya kembali saat itu. Tangani urusan internal polisi sendiri. Juga, bukankah kau menyebutkan satuan tugas Kuil Huagao sebelumnya? Kapan mereka akan mulai bekerja? Ekspresi Hong John segera berubah sangat suram. Sebenarnya, mereka semua telah dikorbankan. Tinju seukuran karung pasir Bikwang segera terayun ke atas. Kau bocah kecil berani berbohong dan menipuku. Aku lihat kau tidak ingin hidup lagi. Hong John buru-buru berkata, kenapa kau tidak membentuk tim sendiri? Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa kau perlu dipromosikan menjadi penjaga untuk membentuk tim? Dengan aku sebagai kepala keamanan yang mendukungmu, siapa yang berani menentang? Namun, Bai Guang adalah orang pertama yang mengangkat tangannya menentang. Aku sudah terbiasa bertindak sendiri. Hong John menjelaskan bahwa semua petugas polisi terorganisir. Bertindak sendiri akan menghadapi banyak batasan. Selain itu, ini adalah perintah yang aku berikan padamu sebagai kepala keamanan. Kau harus bertindak dalam tim. Jika aku membentuk tim sendiri, aku akan berada di bawah terlalu banyak pengawasan. Risiko dan beban terlalu besar. Namun, Bi berkata, jangan berani-berani memerintahku. Aku ingin kau secara pribadi memohon padaku. Hong John tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya dengan mengatakan, tolong, aku mohon padamu untuk membentuk tim. Setelah itu, Bai Guang memberitahu ketiga rekannya tentang pembentukan tim. Seorang sersan benar-benar dapat membentuk tim, benar-benar layak memiliki koneksi. Ketika Jo Gyeong Ki bertanya siapa anggota timnya, Bai Guang benar-benar berkata, tentu saja, itu kalian. Kalian satu-satunya di kantor polisi dengan pangkat lebih rendah dariku. Semua orang langsung terharu sampai menangis, jadi kau benar-benar memiliki kami di hatimu. Apakah ini yang namanya persahabatan antar rekan kerja? Kami pasti akan bekerja sekeras mungkin. Namun, Bai Guang berkata, siapa bilang kita rekan kerja? Apakah kalian tidak memiliki kesadaran diri? Dengarkan baik-baik kalian semua. Aku hanya membutuhkan orang yang patuh dengan tenang. Hubungan kita bukan sekadar rekan kerja. Mulai sekarang, kalian semua adalah budakku. Jika aku menyuruh kalian mati, segera mati. Jika aku menyuruh kalian hidup,
maka hiduplah dengan patuh. Jika kalian mengerti, segera panggil aku tuan dan biarkan aku mendengarnya. Maka aku akan setuju untuk membiarkan kalian menjadi anggota timku. Sebelum ini, Hong Jon menunjukkan padanya berkas-berkas terperinci dari ketiga orang ini. Yang rambutnya banyak bernama Huang He-Jon. Dia mahir dalam tinju, Muay Thai, dan Taekwondo. Meskipun dia terlihat memiliki kemampuan bertarung yang kuat, tetapi dia gagal dalam ujian 4 kali, kasus khas dari anggota tubuh yang kuat tetapi pikiran sederhana. Pada saat ini, dia masih berpikir Bei Guang meminta mereka untuk memanggilnya direktur. Yang lain melihatnya seperti melihat orang idiot. Bukan direktur. Ini tuan. Yang botak di sebelahnya bernama Lee Song-yun. Dia mahir dalam seni bela diri lain, seperti Brazilian Jiu-Jitsu dan Judo. Tetapi pada hari wawancara, dia langsung ketakutan sampai menangis. Dia seorang pengecut super. Sekarang mendengar Bei Guang meminta mereka untuk memanggilnya tuan, air mata tak berguna itu mengalir keluar lagi. Wanita terakhir bernama Jo Giangqi. Dia tidak tahu seni bela diri apapun. Tes kebugaran fisiknya juga tempat terakhir. Di antara polisi, dia adalah keberadaan yang paling lemah. Tetapi dia mendapat tempat pertama dalam ujian tertulis. Tempat pertama dalam wawancara juga. Jadi IQ-nya sangat tinggi. Dia sangat pandai membaca ekspresi orang dan menjilat. Oleh karena itu, dia yang pertama maju dan secara aktif memanggil Bei Guang tuan. Akhir pekan ini, trio aneh yang dipanggil keluar terlihat benar-benar bingung. Bei Guang mengusulkan untuk bermain permainan peran dengan mereka. Identitas saya adalah penjahat kejam. Aku akan memberi kalian waktu 5 menit untuk pemanasan, lalu serang bersama dan taklukkan aku. Huang Qijun jelas belum menyadari keseriusan masalah ini. Apakah 3 lawan 1 benar-benar boleh? Bagaimana jika tuan terluka? Bei Guang langsung menatap mereka dengan niat membunuh. Sekarang ada waktu persiapan 4 menit yang tersisa. Kemudian 3 lainnya berjongkok di tanah untuk membahas taktik. Apakah si brengsek Kim Kyung-su itu sudah gila? Kyung He, bukankah kau memanggilnya tuan? Terserah, dia toh tidak bisa mendengar kita. Namun, Bei Guang mengatakan aku dapat mendengar segalanya. Menakuti mereka untuk dengan cepat berubah dan memanggilnya tuan. Jo Gyong-he, sebagai pemimpin intelijen, dia menyuruh Huang He-jun menyerang terlebih dahulu, menggunakan gerak kaki untuk menarik perhatian lawan. Kemudian Lee Song-yun memanfaatkan celah untuk menggunakan teknik bergulat untuk menguncinya. Meskipun rencananya sempurna, tetapi ketika mereka melihat Bei Guang melepas bajunya, memperlihatkan perut six-pack-nya, ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Kapan orang ini menjadi pria sejati? Jo Kyung-he mengarahkan Huang He-jun untuk bertindak sesuai dengan rencana awal. Kemudian dia mulai melakukan tap dance di tempat. Kau idiot. Kau perlu pergi di depannya. Namun, detik berikutnya, Huang He-jun langsung dipukul dan terlempar ke belakang. Bei Guang tidak bisa berkata-kata tentang orang-orang ini. Apakah kalian bercanda denganku? Apakah ini penampilan kalian saat menghadapi penjahat? Jo Gyong-ki buru-buru menyuruh Lee Sung-yeon untuk menyerang. Namun, dia takut dan berbalik untuk melarikan diri. Bei Guang dengan cepat menyusul. Dia benar-benar meninggalkan punggungnya ke penjahat. Kau idiot. Apakah kau bahkan tahu bagaimana menjadi seorang polisi? Melihat dua dengan kebugaran fisik terbaik berdua diatasi, Jo Kyung-he, si lemah dengan kekuatan tempur nol ini, tidak dapat membuat gelombang apapun. Jadi dia dengan bijaksana berlutut di tanah, memohon tuan untuk menyelamatkan hidupnya. Tentu, kau bahkan tidak akan memukul seorang wanita. Bei Guang perlahan mengangkat dagunya. Apakah wanita bukan polisi juga? Orang-orang lemah ini bahkan lebih tidak bisa berkata-kata daripada yang dia bayangkan. Hari ini, kita akan berlatih 3 kali seperti ini. Jika kalian tidak ingin dipukuli, berjuanglah mati-matian untuk menerkamku dan menaklukkanku. Setelah itu, Hong Jon menyarankan Bei Guang untuk tidak berlatih terlalu keras. Orang biasa tidak bisa menahan pukulanmu. Tetapi Bei Guang mengatakan, apakah orang-orang yang kita tangkap orang biasa? Juga, mengapa interogasi kalian belum menghasilkan hasil apapun? Hong Jon mengatakan mereka menolak untuk berbicara apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa kulakukan. Itu semua karena aku memilih untuk mempercayai kalian para polisi. Mulai sekarang, aku akan melakukan interogasi sendiri. Hong Jon buru-buru mengingatkannya bahwa penyiksaan tidak diperbolehkan. Namun, Bei Guang yakin, aku punya metode yang lebih baik. Bei Guang menyamarkan dirinya sebagai penampilan sebelumnya. Ketika dia memasuki ruang interogasi, dia segera memanggil nama kedua orang ini. Ini sangat mengejutkan mereka. Sebenarnya siapa kau? Lama tidak bertemu. Semuanya. Aku Bei Guang. Sekarang ceritakan padaku semua yang kau tahu. Keduanya tentu saja tidak mempercayainya. Tuan Bei Guang sudah lama meninggal. Namun, Bei Guang menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, aku pernah melihatmu. Nak, bekas luka di tubuhmu diinjak oleh sepatu hak tinggi, kan? Dulu, kau diam-diam mengambil narkoba di belakang Phoenix dan dihukum berat ketika ketahuan. Kecurigaan mereka langsung hilang. Tetapi bukankah Tuan Bei Guang sudah mati? Bei Guang mengatakan ini adalah misi rahasia. Dia menyuruhku memalsukan kematianku, lalu menyusup ke polisi secara internal. Aku dengar si Jalang Phoenix kehilangan narkoba dan bahkan membobol kantor polisi. Pada akhirnya, dia kembali tanpa hasil. Apa sebenarnya yang dilakukan si Jalang itu sekarang? Aku sudah mematikan perekam. Jangan ragu untuk berbicara. Berdasarkan kepribadian Tuan Mr. Buddha, Phoenix menyebabkan insiden ini. Dia pasti akan menyuruhku membunuhnya. Keduanya langsung menceritakan semua yang mereka tahu. Tuan Buddha tidak akan menyalahkan Nona Phoenix karena dia sedang membuat narkoba ilegal baru. Hong Jin tidak menyangka orang ini begitu gila. Ini sebenarnya 5 kali lebih kuat dari narkoba ilegal sebelumnya. Big Wang mengatakan mereka berencana untuk diedarkan ke pasar dalam waktu setengah tahun. Aku mendapatkan alamat klub malam bawah tanah yang dijalankan oleh eksekutif Phoenix. Juga, lokasi para penjahat yang mendistribusikan narkoba ilegal ini, adapun kediaman Phoenix, mungkin hanya eksekutifnya yang tahu.
Jadi yang perlu kita lakukan pertama sekarang adalah menangkap para eksekutif itu. Phoenix, yang baru saja lolos dari tangan Tuan Buddha, masih dalam keadaan syok. Ketika para eksekutif mendengar bahwa barang harus dijual dalam waktu 3 bulan, mereka semua berpikir waktu yang begitu singkat terlalu terburu-buru. Selain itu, kamu masih memiliki 2 bawahan yang ditangkap oleh polisi. Mari kita bernegosiasi dengan Tuan Buddha untuk waktu yang lebih lama. Terlalu tergesa-gesa akan dengan mudah menyebabkan kecelakaan. Phoenix dengan tegas berkata, jika Tuan Buddha menyalahkan kita, bisakah kamu bertanggung jawab? Pada saat ini, seseorang berkata, jika terjadi kesalahan, aku secara alami akan bertanggung jawab. Kamu sedikit terlalu terkejut sekarang. Apa sebenarnya yang terjadi ketika aku tidak ada? Phoenix dengan jelas menyatakan aku berkata 3 bulan. Maka itu 3 bulan. Chai Jong Ma, kamu hubungi distributor, percepat jadwalnya, serang atau kamu siapkan narkobanya secepat mungkin. Adapun orang yang disebut Sang Pe ini, perannya adalah memberikan kenyamanan saat Phoenix kelelahan. Pada saat ini, trio aneh benar-benar kelelahan di bawah pelatihan Bae Guang. Kyung-su, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Sebenarnya, menggunakan metode ini untuk melatih kami. Bukankah kamu bilang kamu akan melakukan apa saja? Jo Gyeong-hee berkata, kami bergabung dengan timmu untuk menangkap penjahat, bukan untuk berkelahi denganmu. Karena kamu sangat ingin menangkap penjahat, maka ikuti aku. Kemudian Bae Guang membawa mereka ke gudang terpencil. Setelah masuk, trio aneh itu terpana di tempat. Karena orang-orang di depan mereka adalah penjahat yang menjual narkoba ilegal. Kenapa kalian semua melihatku? Bukankah ada penjahat tepat di depanmu? Cepat tangkap mereka, petugas polisiku. Melihat penjahat sungguhan, trio aneh itu segera ciut. Namun, Bi Guang memiliki senyum jahat. Semoga kalian bersenang-senang. Kemudian dia mengunci semua orang di gudang. Para penjahat mendengar polisi mereka segera memerintahkan bawahan mereka untuk melenyapkan mereka semua. Huang Hejun dan Lee Sung-yeon segera ketakutan hingga kehilangan kendali atas usus mereka. Jo Kyung-hee menghibur mereka untuk tetap tenang. Bahkan jika kita tidak bisa bertarung, kita tidak akan mati. Tidak peduli seberapa sampah Kyung-su, dia tidak akan membiarkan kita mati. Sekarang mari kita tunjukkan pada bajingan Kim Kyung-su itu bahwa kita juga petugas polisi. Bae Guang puas dengan penampilannya, tidak hanya IQ tinggi, tetapi juga reaksi cepat. Tapi kekurangannya adalah dia tidak bisa membantu sama sekali dalam aksi. Dia menyuruh Huang Hejun memimpin serangan, beri lawan unjuk kekuatan. Tidak menyangka dia langsung menyerbu ke tinju pria itu. Namun, apa yang tidak diharapkan keduanya? Huang Hejun menerima pukulan dan benar-benar mengatakan itu tidak sakit sama sekali. Tinju orang ini dibandingkan dengan Kim Kyung-su seperti kapas. Dia pasti terbiasa dipukuli oleh Kyung-su. Sekarang dia merasa tubuhnya sangat tahan lama. Kemudian dia memanggil Lee Song-yun untuk bergabung. Serangan orang-orang ini seperti menggelitik. Tepat saat itu, seseorang di belakang mengambil batang besi bersiap untuk menyelinap menyerang. Pada saat kritis, Lee Song-yun yang selalu pengecut akhirnya bertindak. Bae Guang senang melihat moral mereka naik. Kedua orang ini mungkin berguna dengan sedikit pelatihan. Apa yang membuatnya paling pusing sekarang adalah Jo Gyeong-ki. Orang ini hanya memiliki keterampilan verbal. Melihat anak buahnya bahkan tidak bisa menangani 2 petugas polisi. Bos akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia melepas bajunya, memperlihatkan tubuh penuh otot. Huang Hejun dan Lee Song-yun langsung ketakutan hingga berkeringat dingin. Keduanya tampak sangat kecil di bawah aura kuat lawan. Dan begitu ditekan oleh aura, tidak hanya tubuh mereka akan bergetar tanpa sadar, rasa sakit yang mereka rasakan juga akan sangat diperkuat. Setelah bos berurusan dengan kedua petugas pria ini, Jo Gyeong-ki yang tersisa segera berlutut di tanah, memohon ampun. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia bisa memenuhi tuntutannya apapun. Bi Guang berpikir orang ini benar-benar tidak ada harapan. Siapa yang tahu dia benar-benar mengambil keuntungan dari ketidakpedulian bos untuk mengeluarkan taser, langsung menusukkannya ke arah kejantanannya. Namun, resistensi bos terhadap serangan sangat kuat. Dia mengangkat kakinya dan menendang keras ke arah wajah Jo Kyung-hee. Untungnya, Bae Guang di samping akhirnya bertindak. Dia menendang bos hingga terbang, lalu berbalik dengan serangan siku, memukul keras di wajah. Dalam waktu kurang dari 2,5 detik, dia membuatnya tidak sadarkan diri. Sekarang kamu tahu betapa tidak bergunanya kamu. Ambil narkoba di atas meja dan segera pergi dari sini. Jo Gyeong-hee masih ingin menangkap orang-orang ini. Bae Guang mengatakan seseorang akan datang menanganinya. Membawa kalian 3 beban hanya akan membuat segalanya lebih merepotkan ketika kita bertemu mereka. Tidak lama kemudian, bawahan Phoenix, eksekutif yang bertanggung jawab atas produksi narkoba Chai Jiangmal tiba di sini. Bos hanya ingin memohon ampun. Chai Jiangmal menggunakan kedua tangannya untuk membuka mulutnya. Sebenarnya, merobek rahangnya hidup-hidup. Pada saat ini, Antek di samping mengingatkannya untuk melihat ke belakang. Sebuah kartu tertempel di meja. Ekspresi Chai Jiangmal langsung membeku karena pemilik kartu ini adalah Bi Guang. Bi Guang menyerahkan narkoba ilegal yang disita kepada Hong Joon dan mengingatkannya bahwa rencana manis melawan Phoenix dapat secara resmi dimulai. Sebelum operasi dimulai, Hong Joon mengatakan dia ingin memperkenalkan seseorang kepadanya. Dia adalah ketua tim yang berpartisipasi dalam rencana ini, Komisaris Polisi Kim Ayong. Ketika Kim Ayong mendengar bahwa pria di depannya hanyalah seorang sersan, dia segera memarahinya karena berani duduk dengan kurang ajar di kantor kepala keamanan, tidak memiliki rasa hierarki. Kemudian menginjak paha Bae Guang, memerintahkannya untuk segera berdiri. Bae Guang tidak hanya tidak marah, tetapi mengatakan berdirilah. Kim Ah-hyong bingung. Apa artinya berdirilah? Bae Guang menjelaskan saja. Aku tidak mau bergerak. Kenapa kamu tidak membantuku mendirikannya? Kim Ah-hyong belum pernah melihat seseorang bertindak seperti bajingan terhadapnya sebelumnya. Aku akan membuatmu mendirikannya sekarang juga. Kim Ah-hyong dengan cepat menarik kakinya ke belakang. Bae Guang mengira dia ingin menggunakan serangan tendangan. Namun, dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Ternyata dia ingin menggunakan jiu-jitsu Brasil untuk mengunci kepalanya. Orang-orang dari tim SWAT memang luar biasa.
Ini jauh lebih kuat daripada ketiga orang bodoh itu. Kim Ah bahkan lebih terkejut. Orang ini benar-benar menghindari semua serangannya, lalu dia mengubah taktik dengan menerkam seluruh tubuhnya. Tapi yang menyambutnya adalah tinju Bae Guang seukuran karung pasir. Kim Ah Yeong terkena pukulan, lemas berbaring di pahanya. Bae Guang mulai mengejek. Dia, bukankah kau bilang akan membantuku menegakkannya? Kenapa kau sendiri yang berbaring? Kemarahan Kim Ah Yeong langsung memuncak. Dia mulai dengan panik menyerang Bae Guang. Namun, dia tidak hanya tidak menyentuh sehelai rambut pun di Bae Guang, tetapi malah digoda dengan tubuh yang bagus. Hong Joon menghela napas pelan di samping setelah keduanya selesai bergulat. Dia mulai mengatur rencana untuk melenyapkan Phoenix berdasarkan informasi yang dibawa Bae Guang. Para eksekutif puncak Phoenix bertemu di klub malam bawah tanah setiap akhir pekan setiap bulan ketika kau memimpin tim masing-masing untuk menyerang bersama. Kim Ah Yeong mempertanyakan keaslian informasi ini. Sudah diverifikasi? Hong Joon mengatakan ini diperoleh melalui interogasi pribadi oleh Sersan Kim Kyung-soo. Kim Ah Yeong bahkan lebih curiga. Lelucon sekali. Mereka tidak akan berbicara tidak peduli bagaimana kami menginterogasi mereka sebelumnya. Bae Guang dengan polos berkata, aku mendapatkan informasi untukmu. Kau harus berterima kasih padaku. Kim Ah Yeong jelas sengaja mencoba mencari kesalahan dengannya. Diam saja. Kecuali aku mendengarnya secara pribadi, aku tidak akan mempercayainya. Biarkan aku menginterogasi mereka lagi. Hong Joon dengan tegas menolak karena kedua penjahat yang ditangkap itu sudah mati. Bae Guang dengan cepat menebak pasti Tuan Buddha yang menyuruh mereka dibunuh. Tidak menyangka keamanan di kantor polisi ini sangat buruk. Tapi Kim Ah tidak tahu situasinya. Dia bertanya pada Hong Jin bagaimana mereka mati. Namun, Hong Jin tidak hanya tidak menjawab tetapi menyuruh Kim Ah yang untuk pergi dulu. Dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Kim Kyung-soo secara pribadi. Ini membuat Kim Ah yang bahkan lebih tidak senang. Sebelum pergi, dia mengancam Bae Guang. Keahlianku adalah menembak jitu. Lain kali, aku akan membawa pistol untuk melawanmu lagi. Kemudian Hong Joon menyerahkan sesuatu kepada Bae Guang. Ini ditemukan di ruang interogasi itu setelah bawahan Phoenix meninggal. Pada saat yang sama, Phoenix gemetar seluruh tubuh sambil melihat kartu di tangannya. Itu yang Bae Guang tinggalkan setelah menyita obat-obatan terlarang. Para eksekutif awalnya ingin memberitahu Tuan Buddha tentang hal ini, tetapi Phoenix segera menolak. Bae Guang jelas sudah mati. Tuan Buddha pasti akan memarahiku karena berbicara omong kosong. Tapi mengapa polisi memiliki kartu Bae Guang? Mungkinkah orang itu benar-benar Bae Guang? Bisakah aku juga melarikan diri dari Tuan Buddha seperti dia dan menyelamatkan hidupku? Adegan Tuan Buddha menodongkan pistol ke arahnya masih terbayang jelas dalam ingatan. Hati Phoenix sangat bertentangan. Ini sepenuhnya memengaruhi bagaimana rencana berikutnya harus dikembangkan. Di bawah konflik yang terus-menerus, Phoenix benar-benar kehilangan kendali. Para eksekutif buru-buru menyuruh seseorang memanggil Tuan Sang Pei. Sang Pei adalah ahli pembuat obat. Dia secara khusus membuat obat-obatan ilegal untuk Phoenix yang dapat membuat orang merasa euforia. Setelah bersantai, Phoenix menyuruh bawahannya untuk melanjutkan sesuai rencana semula. Namun, para bawahan berpikir ini terlalu berbahaya. Polisi sudah memiliki informasi intelijen mereka. Phoenix memiliki Sang Pei, biarkan mereka mencobanya juga. Ini adalah obat-obatan baru yang baru dibuat. Setelah keduanya menghirupnya ke dalam tubuh mereka langsung merasa semua kekhawatiran dan masalah menghilang. Rasanya seperti semua yang mereka lakukan akan berjalan lancar. Kalau begitu, mari kita lanjutkan sesuai rencana semula. Saat ini, Bae Guang sangat marah. Trio aneh sekarang hanya memiliki satu yang tidak bisa bertarung. Dua lainnya mencari alasan untuk berbaring di rumah sakit dan tidak berani keluar. Bae Guang hanya ingin memarahi mereka, tetapi mengubah kata-katanya untuk mengatakan ini cukup bagus. Jo Gyeong Ki masih berpikir dengan hanya dia yang tersisa, dia bisa beristirahat. Namun, Bae Guang tiba-tiba meraihnya dengan erat. Kedua orang itu tidak datang adalah sempurna. Kita bisa mengadakan kelas rahasia pribadi. Karena tubuhnya terlihat seperti sampah. Tidak hanya kandungan otot yang rendah, tetapi juga tidak ada fleksibilitas. Benar-benar tidak cocok untuk pertempuran lapangan. Jika dia pergi dalam misi, dia mungkin akan menjadi yang pertama mati. Bae Guang awalnya bertanya-tanya bagaimana orang semacam ini bisa menjadi petugas polisi. Kemudian, dia mengetahui wanita ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Dia tahu semua nomor telepon restoran di kota dengan hafalan. Dia disebut aplikasi pengiriman makanan manusia. Oleh karena itu, Bae Guang berencana untuk menyerah pada kekurangan fisiknya dan sepenuhnya mengembangkan keunggulan intelektualnya. Kemudian mengeluarkan tongkat 3 bagian dan berkata kepada Jo Kyung Ki, ketika tongkat ini berkontraksi dan memendek, perlakukan itu sebagai senjata pisau. Saat diperpanjang, perlakukan itu sebagai senjata perisai. Selanjutnya, aku secara pribadi akan melatihmu secara langsung. Jika kau tidak ingin mati dengan mulia dalam misi, sebaiknya kau perhatikan. Ketika Huang Hejun dan Lee Song Yun tiba, mereka benar-benar terpana. Bae Guang telanjang, dan dia menekan Jo Gyeong Ki di bawahnya. Yang terakhir jelas benar-benar lemas. Jo Gyeong He berkata dengan air mata di matanya, ini benar-benar terlalu intens. Bae Guang dengan antusias mengundang mereka. Ingin tahu apa yang terjadi? Ini akan menjadi giliranmu segera. Sejak saat itu, Bae Guang menundukkan mereka pada pelatihan yang tidak manusiawi. Setengah bulan kemudian, rencana untuk melaksanakan operasi penghapusan terhadap Phoenix secara resmi dimulai. Periode ini seperti mimpi buruk bagi trio lainnya. Mereka tidak pernah ingin mengalami hal semacam itu lagi. Tapi yang membuat mereka penasaran adalah misi penting apa yang sebenarnya membutuhkan kerjasama dengan tim SWAT. Selain itu, Kim Kyung-soo benar-benar berani berbicara kasar kepada pemimpin tim SWAT. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Saat ini, Kim Ah-hyong dari tim SWAT memberi isyarat agar mereka berhenti. Sebuah pintu masuk ruang bawah tanah muncul di depan mereka, dengan dua pria mesum mengenakan topeng ayam di pintu masuk. Kim Ah-hyong bergegas tanpa sepatah kata pun, mengayunkan popor senapan untuk membunuh salah satunya. Pengikut lain buru-buru mengeluarkan belati. Kim Ah-hyong menendang langsung mengenai rahang lawan.
Operasi yang tajam membuat trio aneh itu tercengang. Kemudian Kim Ah yang mengambil radio mengatakan penjaga telah diurus olehku. Siapkan untuk memulai operasi. Bai Guang berbalik ke arah trio itu dan berkata, ayo masuk juga. Tanpa diduga, Kim Ah yang menolak. Kalian tetap di sini dan berjaga. Jangan masuk tanpa perintahku. Hanya petugas polisi biasa yang berani melaksanakan misi dengan tim SWAT. Pernyataan ini benar-benar melukai harga diri Jo Kyung-hee. Dia hendak membalas, tetapi dimarahi oleh Kim Ah Yang. Seorang petugas patroli kecil berani membalas saya. Jika bukan karena perintah kepala keamanan, saya tidak akan setuju untuk membiarkanmu ikut. Sekarang jangan datang dan mengganggu pelaksanaan misi kami. Apa yang tidak diharapkan Kim Ah Yang adalah bahwa kali ini, Bai Guang sangat patuh. Kalau begitu kalian tim SWAT masuk sendiri. Jika terjadi kesalahan, kami tidak bertanggung jawab. Jika Kim Ah Yang tahu bahwa Bai Guang sengaja membiarkannya masuk lebih dulu, dia pasti akan sangat marah hingga ingin membunuhnya. Karena ketika mereka mendobrak pintu dan bergegas masuk, mereka menemukan pemandangan di depan mereka sama sekali tidak cocok dengan musik dinamis. Orang-orang bergoyang ke kiri dan kanan di aula dansa seperti zombie. Pada saat ini, bawahan Phoenix telah menunggu mereka sejak lama. Teman-teman anggota klub malam yang terhormat. Halo. Saat ini ada tamu tak diundang di dalam klub malam yang mencoba mengganggu pesta kita. Siapapun yang dapat menaklukkan orang-orang ini dan membawa mereka, satu kepala dapat ditukar dengan voucher penggunaan narkoba gratis selama 1 bulan. Semua orang langsung menjadi gila dan menerkam. Di mana Kim Ah yang pernah melihat pemandangan seperti itu? Ini persis seperti zombie dalam film kiamat. Dia buru-buru memerintahkan untuk mengangkat perisai untuk memblokir serangan. Operasi untuk melenyapkan Phoenix secara resmi dimulai. Pada tingkat ini, tim SWAT akan dengan cepat terpencar. Eksekutif Dong Chol menghela nafas dengan tenang di samping. Bagaimanapun, Anda tidak bisa menembak secara acak. Pada saat ini, Kim Ah memerintahkan semua orang untuk mengenakan masker gas, kemudian melemparkan granat gas air mata ke kerumunan. Tetapi dia masih salah perhitungan. Kelompok orang ini telah jatuh ke dalam keadaan gila total. Gas air mata tidak berpengaruh sama sekali. Dong Chol mengatur agar bawahan memindahkan semua narkoba keluar melalui pintu belakang. Saat itu, langkah kaki terdengar dari pintu masuk. Kim Ah Yong menemukan itu Bi Guang. Baru saja akan memarahinya karena tidak mematuhi perintah dan masuk tanpa izin. Bi Guang menginjak kepalanya. Menggunakan Kim Ah Yong sebagai batu loncatan, dia melompat dan menyerbu ke arah Dong Chol. Saat sosok dengan cepat melintas, tubuh Dong Chol sudah terkena luka pisau yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian Bi Guang menekannya ke dinding. Dia mengeluarkan belati dan langsung menusuk kedua tangannya. Aku akan mengampuni hidupmu. Tetap saja dengan patuh di dinding. Setelah berbicara, Bai Guang berjalan menuju bagian dalam klub. Kim Ah Yong memimpin tim SWAT, dan dengan susah payah, akhirnya menjatuhkan semua loteng. Namun, hanya belati yang tersisa di dinding. Dong Chol benar-benar menarik tangannya secara paksa. Kim Ah Yong mengeluarkan pistolnya, memerintahkannya untuk segera menyerah. Dong Chol berkata senang bertemu denganmu, juniorku. Aku seniormu. Kim Dong Chol, Kim Ah yang segera memerintahkan untuk mulai menembak. Trio lainnya di luar mendengar suara tembakan dari dalam dan sangat tidak senang. Karena kalian tidak akan membiarkan kami masuk, mengapa kalian membawa kami ke sini? Kelas rahasia pribadi sebelumnya membuat kami sangat menderita. Pada saat ini, sosok besar muncul di belakang mereka. Apa yang kalian polisi pemula lakukan di sini? Ketiganya ketakutan dan segera mundur. Jo Kyung-hee langsung mengeluarkan taser dan menembak. Namun, lawannya menangkap rantai dengan 100.000 volt dengan tangan kosong. Ini membuat trio aneh benar-benar terpana. Pria besar itu mengatakan itu cukup merangsang tetapi jauh dari level Tuan Phoenix. Saat ini, Dong Chol bersembunyi di balik meja, menahan tembakan tim SWAT. Karena polisi biasanya hanya dapat menggunakan peluru karet, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan mematikan. Tidak punya pilihan, Kim Ah yang memerintahkan untuk beralih ke amunisi hidup. Dia lagi-lagi menyarankan Dong Chol untuk segera menyerah. Jika tidak, di bawah serangan amunisi hidup, dia pasti akan mati. Namun, Dong Chol berkata, lebih baik mati. Jika tertangkap oleh kalian, bukankah aku tidak akan bisa menggunakan narkoba ilegal selama sisa hidupku? Ketika saya bertugas dengan tim SWAT sebelumnya, saya tidak sengaja menyentuh narkoba ilegal. Hidupku berubah sejak saat itu. Saya menggunakan posisi saya untuk mencari narkoba ilegal berkualitas lebih tinggi. Tetapi ini membuat tubuh saya mengembangkan resistensi narkoba yang besar, membuat saya tidak bisa mendapatkan kepuasan dari narkoba ilegal apapun. Untungnya, ketika saya paling sengsara, saya bertemu Tuan Phoenix. Dia adalah bos di balik layar dari organisasi perdagangan narkoba terbesar di daerah itu. Phoenix menyerahkan lollipop biru di mulutnya kepada Dong Chol. Ini dibuat dengan bahan-bahan paling murni. Ingin mencoba menjilatnya? Dong Chol hanya sedikit mencicipinya. Itu langsung mengingatkannya untuk berlari saat matahari terbenam hari itu. Itu adalah masa mudanya yang hilang. Lollipop kecil ini memberinya dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Phoenix berkata, selama kamu bekerja denganku mulai sekarang, kamu bisa mendapatkan banyak hal ini. Tapi hanya 1 per hari, maka lebih banyak akan menyebabkan masalah. Sekarang Dong Chol melihat dia akan mati. Jadi dia mengeluarkan 5 lollipop sekaligus. Berpikir bahwa dia tidak akan bisa memakan ini di masa depan lebih menyedihkan daripada kematian. Dong Chol, yang overdosis narkoba ilegal, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia ingin menyeret tim SWAT bersamanya sebagai teman pemakaman. Di sisi lain, Bai Guang telah tiba di bagian dalam klub. Beberapa antek dengan mudah diurus olehnya. Sang Pi di ruangan itu sudah lama mendengar Tuan Phoenix menyebutkan petugas polisi ini. Dia awalnya ingin menemukan Bai Guang terlebih dahulu, tidak menyangka lawannya akan menyerahkan diri. Namun, satu kalimat dari Bai Guang membuatnya merasakan jejak ketakutan. Phoenix generasi pertama, apakah Anda menerima kartu yang saya kirimkan? Sang Pi terkejut. Sebenarnya kau siapa? Bai Guang sudah mendengar kalimat ini berkali-kali, tapi dia sama sekali tidak bosan. Selanjutnya,
Aku juga akan membuatmu mengingat rasa masa lalu. Bai Guang sengaja membuatnya penasaran. Kau sangat pandai membaca ekspresi. Kau seharusnya bisa menebak siapa aku. Sang Pi berkata menggoda, aku sangat tertarik padamu. Kenapa kita tidak duduk dan minum teh dan mengobrol? Namun, trik kecil Sang Pi tentu saja tidak bisa lepas dari mata Bai Guang. Ketika dia mengeluarkan tempelan dari dadanya yang hendak ditempelkan ke tubuhnya, Bai Guang dengan kejam menghantam wajahnya. Kalian pengedar narkoba semua punya satu kesamaan, berpura-pura berbicara sambil diam-diam menempelkan tempelan peningkat. Buang-buang waktu menempelkan sampah ini lebih buruk daripada langsung menyerang beberapa kali lagi. Tendangan cambuk Bai Guang langsung mematahkan lengan Sang Pi. Pada saat ini, mulutnya mengeluarkan suara berderak. Ternyata dia menggigit pil yang disembunyikan di mulutnya sebelumnya. Namun, Bai Guang sudah tahu metodenya luar dalam. Tidakkah terasa tidak nyaman menyimpannya di mulutmu sepanjang hari? Bai Guang hanya mengambil pil itu dari mulutnya. Sang Pi langsung melompat, menggunakan kedua kakinya untuk mengunci lengannya, tetapi tanpa peningkatan tempelan. Kekuatan kecil ini bukan apa-apa bagi Bai Guang. Dia dengan keras membanting Sang Pi ke tanah. Cepat beritahu aku di mana Phoenix bersembunyi. Bawahanmu akan mati. Namun dia tetap tidak mau keluar. Pengecut seperti ini tidak pantas untuk perlindunganmu yang putus asa. Tiba-tiba, seseorang melemparkan sesuatu ke punggung Bai Guang. Melihat ke belakang, ternyata 3 anak yang menggunakan narkoba. Seorang gadis bahkan meneriakkan orang jahat pada Bai Guang. Sang Pi berkata, kau datang terlambat. Aku bilang, selama kau mendengar keributan yang hebat, kau harus segera lari. Gadis kecil itu mengambil pisau dan menusuk ke arah Bai Guang. Bai Guang memukul bagian belakang kepalanya, membuatnya tidak sadarkan diri. 2 anak lainnya juga menyerang dengan pisau. Bai Guang juga membuat mereka tidak sadarkan diri. Sang Pi menggunakan waktu ini untuk menempelkan tempelan peningkat. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Anak-anak ini mengingatkan Bai Guang akan masa kecilnya yang kelam. Dia bertanya dengan ekspresi muram, Phoenix memerintahkanmu untuk melakukan semua ini? Sang Pi berkata provokatif. Memangnya kenapa? Ini membuat Bai Guang segera menjadi haus darah, maka jangan harap bisa hidup. Pada saat ini, trio aneh dikejar oleh pria besar dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Jo Gyeong Ki mengutuk sambil berlari. Kelas rahasia Bai Guang sama sekali tidak berguna. Ternyata apa yang diajarkan Bai Guang di kelas sangat sederhana. Saat menggunakan senjata tumpul untuk menyerang, bidik dada, tenggorokan, atau selangkangan. Saat menggunakan senjata tajam, pilih tempat dengan banyak pembuluh darah. Selama kau menyerang bagian-bagian ini terlebih dahulu, orang biasa akan segera dikalahkan. Tapi pria besar di depan mereka tidak biasa. Serangan fatal trio itu justru membuatnya merasa sangat nyaman. Jadi mereka lari ke klub bawah tanah, bersiap untuk meminta bantuan dari tim SWAT. Namun, orang-orang yang tergeletak di tanah seperti zombie sangat mengejutkan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi pada orang-orang ini? Terlebih lagi, kecuali Kim Ah Yang, seluruh tim SWAT sudah tewas. Pria besar itu berkata dengan setuju. Layak untuk Dong Chol menyelesaikannya begitu cepat. Tapi segera, dia menemukan Dong Chol duduk di sudut tanpa bergerak, jelas juga sudah mati. Ternyata beberapa menit yang lalu, Jo Kyung Hee memerintahkan untuk menggunakan amunisi langsung, meskipun Dong Chol terkena beberapa peluru. Tapi karena mengonsumsi sejumlah besar narkoba ilegal, dia tidak merasakan sakit sama sekali, dan kekuatan serta kecepatannya juga menjadi luar biasa. Tim SWAT langsung lengah. Dong Chol menerobos pertahanan dan mencapai Kim Ah Yang. Tepat saat dia akan menarik pelatuknya, Kim Ah Yang dengan cepat membungkuk dan menendangnya hingga terbang. Kemudian dia mengambil senapan mesin ringan dan memberi Dong Chol rentetan peluru. Terkena begitu banyak peluru, dia pasti mati di tempat. Kim Ah Yang buru-buru meminta seseorang memeriksa kondisi rekannya. Sayangnya, rekan itu sudah benar-benar berhenti bernapas. Pada saat ini, Dong Chol, yang seharusnya sudah mati, berdiri lagi. Dia melemparkan granat asap ke kerumunan. Adegan itu langsung dipenuhi asap. Seorang anggota SWAT hanya ingin berteriak ada seseorang di depan. Detik berikutnya, dia mendapat headshot. Untuk sesaat, semua orang panik, semua berteriak, dari mana tembakan itu berasal? Dong Chol mengejek mereka karena panik hanya karena seorang rekan meninggal. Peralatanmu sangat bagus, tetapi keterampilanmu lebih buruk. Sebagai seniormu, izinkan aku memberimu pelajaran yang baik. Hanya biaya pelatihan yang harus dibayar dengan nyawa kalian. Dalam asap buram ini, setiap tembakan berarti mendengar seorang rekan jatuh. Kim Ah yang merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kalinya. Pada saat ini, sosok aneh muncul di depan matanya. Samar-samar, sebuah pistol sudah diarahkan padanya. Kim Ah yang berpikir dia akan mati kali ini. Saat asap menghilang, dia menemukan Dong Chol sudah mati. Kim Ah yang lolos dengan nyawanya, tidak merasakan kelegaan apapun. Perasaan menjadi satu-satunya yang hidup ini lebih buruk daripada kematian. Dia benar-benar mengalami apa arti ketakutan dan keputusasaan. Tidak bisa melakukan apapun kecuali mengerang. Saat Bai Guang menggunakan belati untuk mengukir luka-luka indah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Sang Pi, dia akhirnya tahu siapa pria di depannya ini sebenarnya. Tahun itu adalah pertama kalinya Sang Pi melihat Bai Guang. Tuan Buddha bertanya padanya bagaimana pemuda di depannya ini terlihat. Dia adalah Bai Guang yang baru dipromosikan kali ini. Jawaban Song Pi penuh dengan penghinaan. Sekilas, dia tampak lebih tangguh daripada Tuan Bai Guang generasi pertama. Tetapi ada perasaan bahwa dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. Tuan Buddha berkata, aku pikir otakmu sudah digoreng oleh narkoba selundupan. Kau hanya melihat permukaannya. Dia tidak mampu menyelesaikan sesuatu, tetapi dia menikmati semua ini. Ketika dia pertama kali datang ke sini, generasi pertama, Bai Guang membunuh semua anak yatim piatu yang tinggal bersamanya. Sekarang datang dan rasakan ini dengan hati-hati. Bukankah luka yang tak terhitung jumlahnya yang dia ukir dengan belatinya terlihat indah? Sama seperti daun pohon willow. Tidak ada yang lebih cocok menjadi Bai Guang selain dia. Meskipun semua orang sekarang tahu bahwa Bai Guang telah ditangani oleh Tuan Buddha,
Tetapi dia benar-benar yakin bahwa petugas polisi di depannya ini adalah Tuan Bei Guang. Teknik semacam ini hanya bisa dilakukan olehnya. Bei Guang menginjak wajah Sang Pi dengan keras. Kau hanya perlu memberitahuku di mana Phoenix bersembunyi, dan aku bisa membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Tapi Sang Pi lebih memilih dipotong-potong daripada mengungkapkannya. Ternyata ketika Sang Pi turun dari posisi Phoenix generasi pertama, Tuan Buddha memiliki pembunuh Phoenix yang baru dipromosikan. Tapi Phoenix generasi baru tidak membunuhnya. Namun, Sang Pi malah meracuni gelas anggur Phoenix. Phoenix, yang selalu rapuh secara psikologis, ingin tahu mengapa ini terjadi. Aku menyelamatkan hidupmu. Kenapa kau ingin membunuhku? Apa kau tidak menyukaiku? Sang Pi menjawab, aku tidak pernah bisa menyukaimu. Kalimat ini benar-benar menghancurkan Phoenix. Mengapa semua orang sangat membenciku? Dulu karena pengecutku, mereka semua ingin membunuhku. Jadi aku bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan berhasil naik ke tampuk kekuasaan. Sekarang mereka membenciku lagi karena aku menggunakan obat-obatan terlarang, tapi kau seharusnya tidak membenciku karena kita melakukan hal yang sama. Bagaimana kalau aku meminum ini? Dan mulai sekarang, kau harus menyukaiku selamanya. Kemudian Phoenix benar-benar meminum anggur beracun itu tepat di depannya. Meskipun darah mulai mengalir dari semua 7 lubang, matanya dipenuhi dengan mengantisipasi bahwa Sang Pi benar-benar bisa menyukainya. Sang Pi menyadari dia sama seperti dirinya. Sama-sama orang menyedihkan yang mencoba bertahan hidup dan mati-matian ingin hidup. Melihat Phoenix menangis seperti anak kecil di pelukannya. Dia merasakan cinta untuk pertama kalinya. Bagaimana bisa aku mendorong orang pertama yang pernah kucintai menuju kematian? Bai Guang tidak menyangka akan ada perasaan seperti itu di antara mereka. Dia dengan tegas menggorok lehernya dengan satu tebasan, memberinya kematian yang cepat. Informasi yang tersisa harus diperoleh dari orang lain. Pada saat ini, Sang Pi menggunakan napas terakhirnya untuk mengatakan dia pasti akan datang ke sini. Urusan anak-anak adalah ideku semua, jadi aku mohon padamu untuk tidak membunuh Tuan Phoenix. Seperti yang dia katakan, Phoenix berlomba menuju tempat ini dengan kecepatan penuh. Tanggapan Bai Guang adalah itu tergantung pada penampilannya. Tepat ketika pria berotot itu hendak mencabik-cabik trio aneh itu. Untungnya, Bai Guang muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak menyangka bahwa tim SWAT bahkan tidak bisa menangani satu orang yang terluka parah. Sepertinya dia benar-benar melebih-lebihkan mereka. Pada saat ini, pria berotot itu memanfaatkan ketidakperhatiannya, mengayunkan tinjunya. Suara tulang patah langsung bergema di seluruh ruangan. Bi Guang berkata menggoda, pasti sangat sakit. Kemudian dia melihat ke arah 3 lainnya. Kalian bawa anak-anak itu setelah aku berurusan dengan orang ini. Kita akan segera menyelesaikan operasi. Namun, pria berotot itu mengambil 2 sandera dari tanah, menggunakannya sebagai perisai manusia, tembak saja kalau berani. Bi Guang menarik pelatuk tanpa ragu. Peluru itu dengan tepat melewati celah sempit dan mengenai bahu pria kekar itu. Bi Guang menasihatinya untuk tenang, mengatakan dia belum menginginkan nyawanya. Karena semua kaki tanganmu sudah mati, kau harus tetap hidup untuk memberiku informasi. Pria kekar itu benar-benar kehilangan akal setelah mendengar ini dan menerjang Bai Guang dengan gegabah. Bai Guang menembakkan beberapa tembakan ke kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia kemudian menyuruh Zhou Gionqi untuk melapor ke markas bahwa misi telah selesai. Dia pikir operasi ini akan mudah ditangani, tetapi menyebabkan banyak korban jiwa pada tim SWAT. Harapannya pada Kim Ah yang cukup tinggi. Tidak peduli apa, dia seharusnya lebih kuat dari 3 lainnya. Namun dia ternyata sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, Zhou Gionqi benar-benar berbalik dan memintanya untuk membantu mengikat pria kekar itu karena mereka tidak bisa menahannya. Bai Guang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kalian seharusnya tidak menjadi petugas polisi. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor melaju masuk. Bai Guang langsung mundur untuk menghindari tabrakan. Dia kemudian mengangkat senjatanya dan mulai membidik. Sepeda motor itu berputar dan melakukan manuver ekor naga. Bai Guang langsung terpental oleh roda belakang. Ketika pengendara melepas helm, itu adalah wanita gila itu, Phoenix generasi kedua. Phoenix menyuruh pria kekar itu untuk membawa semua orang dan mengikutinya, menjelaskan dia datang terlambat karena dia sedang mencari jalan keluar. Ketika dia mendengar bahwa semua orang kecuali dia sudah mati, Phoenix terlihat sangat tidak percaya. Bai Guang berdiri dan menambahkan bahwa tidak perlu ragu. Kau dengar dengan benar. Mereka semua mati. Phoenix dengan marah meraih ke dadanya. Dia mengeluarkan 4 pil obat-obatan terlarang biru. Dia bersumpah dia pasti akan membunuhnya. Bi Guang memprovokasinya dengan mengejek, "Oh, aku sangat takut." Ketika Bi Guang masih muda, karena sifat pemberontaknya, dia sering menerima hukuman dari Tuan Buddha. Dan Phoenix, yang selalu kekurangan cinta, akan datang untuk merawat dan menghiburnya, berharap untuk mendapatkan dukungan Bi Guang melalui kesempatan ini. Karena meskipun Bi Guang tidak patuh, kemampuannya adalah yang terbaik di antara semua pembunuh. Jadi Tuan Buddha memutuskan bahwa sejak saat itu, Bi Guang akan menilai kinerja orang lain. Phoenix berkata dengan sanjungan bahwa dia sangat iri pada kakak, tidak hanya dipromosikan ke status bulan, tetapi juga mendapatkan namanya sendiri. Namaku Bai Guang, Phoenix mengira itu sangat keren. Kapan aku juga akan memiliki namaku sendiri? Tapi aku dengar hubungan antar bulan tidak terlalu baik jika aku bisa menjadi bulan suatu hari nanti. Bisakah kita tetap sedekat ini? Kau harus berjanji padaku. Pada saat ini, Phoenix melempar pil biru di tangannya. Saat mereka menyentuh jarinya, mereka langsung meledak, menghasilkan asap biru. Tidak hanya dapat menghalangi penglihatan seperti bom asap, tetapi juga membuat orang yang menghirupnya menjadi lamban. Bai Guang nyaris menghindari tabrakan sepeda motor Phoenix. Phoenix berbalik dan mengejeknya karena seperti pengecut yang hanya melarikan diri. Tapi Bai Guang tidak terpancing. Dia berlari menuju tangga. Kau pikir aku tidak bisa mengejarmu begitu kau mencapai lantai 2? Dia lari. Dia mengejar. Tapi Phoenix mendapati dirinya tidak bisa terbang karena tanahnya tertutup mayat bawahannya. Bai Guang memprovokasinya untuk datang. Phoenix menggenggam rem dan memutar mesin hingga maksimal. Kemudian dia melakukan beberapa drift dan double boost yang stylish.
dengan sempurna menghindari semua orang. Tapi sekarang petugas polisi itu tidak terlihat dimanapun. Ternyata Bai Guang bersembunyi di langit-langit saat dia mengemudi dengan komentar keterampilan mengemudi yang bagus, anak muda. Leher Phoenix langsung terkunci erat. Tubuhnya juga dijepit oleh kaki Bai Guang, tidak bisa bergerak. Dia meraih throttle, mencoba menggoyahkan Bai Guang dengan berakselerasi. Namun, Bai Guang melepaskan kakinya karena Phoenix tidak mengenakan helm pengaman. Bahkan jika mereka berdua jatuh, Phoenix akan lebih mudah terluka. Bai Guang hampir mematahkan tulang ekornya. Dia bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Phoenix bahkan lebih buruk lagi. Dengan darah di seluruh wajahnya, dia menggeram dan bertanya siapa dia sebenarnya. Karena penampilanmu, semua rencanaku jadi berantakan. Bai Guang menjawab bahwa dia sangat penurut saat kecil. Jadi kenapa sekarang menyalahkannya? Phoenix tentu saja tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kau sebenarnya siapa? Bai Guang. Aku Bai Guang. Phoenix akhirnya tenang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bai Guang menyuruhnya menyerahkan diri sekarang, mengatakan dia awalnya berencana membunuhnya. Tapi karena dia bertanggung jawab atas sistem keuangan Tuan Buddha, dia memegang catatan transaksi yang dibutuhkan polisi. Mereka memintanya untuk mengampuninya untuk saat ini. Selama dia menyerah dan mengungkap wajah asli biksu itu, dia setuju untuk menyelamatkan nyawanya. Phoenix tiba-tiba tertawa gila. Jadi, kakak Big Wong ternyata punya murid, dan dia bahkan seorang perwira polisi. Aku lebih tahu darimu apakah aku punya murid atau tidak. Setelah kau menjadi biksu, kau menyelidikiku secara ekstensif. Setiap kali aku menjalankan misi, kau mengirim orang untuk mengikutiku. Jangan pikir aku tidak tahu. Di Kuil Wago, hanya kita berdua yang membenci biksu itu. Jadi kenapa kau melindunginya? Phoenix berteriak menyuruhnya diam. Big Wang sudah mati. Tuan Buddha menunjuk ke mayatmu dan memperingatkanku bahwa jika aku tidak patuh, ini juga akan menjadi nasibku. Ada satu hal lagi yang tampaknya tidak pernah Big Wang beritahukan kepada muridnya. Yaitu, dibandingkan dengan Tuan Buddha, orang yang paling kubenci sebenarnya adalah Bai Guang. Wajah Phoenix dipenuhi dengan tempelan saat dia bersiap untuk melawan Bai Guang sampai mati. Bai Guang menendang perutnya, tetapi tanpa diduga, ada pil biru tersembunyi di pakaiannya. Area itu langsung meledak, melepaskan asap beracun yang pekat. Phoenix, yang menghirupnya, merasa sangat bersemangat. Tidak hanya kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat, punggungnya tidak sakit, kakinya tidak pegal, dan dia punya energi untuk berjalan. Untuk sesaat, Big Wang tidak bisa menandinginya. Perasaan euforia ini membawa Phoenix ke puncak kesenangan, dan suasana hatinya mencapai kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, segera penglihatannya menjadi sangat terdistorsi. Narkoba terlarang pada akhirnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Phoenix, yang kehilangan dukungan obat-obatan, menjadi sangat lemah, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilubangi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Big Wang berdiri di sana tanpa terluka sama sekali. Ternyata semua yang terjadi barusan hanyalah halusinasi yang dihasilkan oleh narkoba terlarang. Mereka tidak hanya gagal mengubah kenyataan, mereka justru memperburuk keadaan. Tapi Phoenix sudah kehilangan dirinya sendiri. Dia jelas ingat bahwa dia telah menang. Ini tidak mungkin kenyataan. Aku harus mengonsumsi lebih banyak narkoba. Pada saat ini, satu kalimat dari Big Wang membuatnya sadar. Phoenix, kau benar-benar jelek. Kumohon, berhentilah selagi bisa. Phoenix tidak dapat menerima bahwa seseorang menyebutnya jelek, jadi dia mengeluarkan setumpuk tempelan dan menyerbu maju dengan panik. Big Wang menyapu tempelan-tempelannya dengan tangannya. Phoenix, yang telah kehilangan akal sehatnya, hendak mengambilnya. Bai Guang mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan menghantamkannya keras ke kepalanya. Pergilah menyerahkan diri dengan cepat dan berhentilah menunjukkan penampilan yang begitu jelek. Rasa sakit yang parah akhirnya membuat Phoenix sadar, dan mendengar Bai Guang menyuruhnya menyerah. Dia mengatakan dia lebih baik dibunuh daripada melakukan itu. Dibandingkan dengan kematian, aku lebih takut pada hukuman Tuan Buddha. Bai Guang menjelaskan bahwa Shang Pe memintanya, jadi dia tidak bisa membunuhnya. Phoenix mengatakan jika kau benar-benar kakak Bai Guang, kau tidak akan membunuh Shang Pe sama sekali. Dia tahu informasi sebanyak yang kuketahui. Itu karena Shang Pe menargetkan anak-anak. Dilihat dari reaksimu, kau tampaknya tidak menyadarinya. Bagus kalau kau tidak tahu. Jika tidak, aku akan membunuhmu bersamanya segera. Kau tidak perlu begitu takut pada biksu itu karena dia adalah targetku berikutnya. Phoenix tertegun pada awalnya, lalu dia tidak bisa menahan tawa keras. Kau benar-benar ingin membunuh Tuan Buddha. Kakak Bai Guang juga dibunuh oleh Tuan Buddha. Apa kau pikir kau bisa membunuhnya? Sejak kecil, aku menderita pelecehan dan pelatihan yang tidak manusiawi. Jadi luka di tubuhku sudah menembus sampai ke tulang. Dan meskipun ini memungkinkanku untuk dengan cepat menjadi lebih kuat, tubuh pada akhirnya adalah barang yang dapat habis pakai, dan luka menumpuk. Akhirnya, selama misi yang manis, tubuhku benar-benar runtuh. Saat itu, aku terluka parah. Kau seharusnya mengingatnya dengan jelas juga. Tapi tubuh yang kudapatkan sekarang berbeda. Sebagai seorang perwira polisi, dia memiliki kebugaran fisik yang kuat dan tidak dilecehkan saat kecil. Jadi struktur internalnya juga sangat baik. Begitu aku membiasakan diri dengan tubuh ini dan berlatih dengan baik, aku pasti bisa membunuh biksu itu. Hati Phoenix sangat terkejut. Mungkinkah kau benar-benar kakak Bai Guang? Tentu saja, aku ini. Buat keputusanmu sendiri. Entah menyerah atau mati di sini. Sementara itu, trio aneh itu sedang menunggu tim penyelamat tiba. Jo Gyong-he memperhatikan bahwa pria kekar itu berdarah hebat, jadi dia ingin memberinya pertolongan pertama. Pria kekar itu mengancam bahwa jika dia berani menyentuhnya, dia akan membunuhnya. Tapi Jo Gyong-he tetap memilih untuk membalut lukanya. Meskipun tatapan pria kekar itu tiba-tiba melihat ke samping. Kemudian, gemetar di sekujur tubuhnya, dia menyuruh Jo Gyong-ki untuk mengeluarkan tempelan-tempelan itu dan menempelkannya padanya. Melihat Jo Gyong-ki tetap tidak bergerak, dia berteriak untuk segera menempelkannya padanya. Itu narkoba terlarang. Kenapa aku harus menempelkannya padamu? Pada saat ini,
Dua pria aneh muncul di pintu. Kau benar. Obat-obatan itu seperti barang selundupan. Hanya sampah lemah yang akan menyentuhnya. Dua pria berotot ini adalah bawahan Tuan Buddha, saudara-saudara lesbi desa, yang berbagi peringkat bulan dengan Phoenix. Mereka mengejek pria kekar Chai Zhang Mao, bertanya bagaimana dia menjadi begitu hancur. Lengan tebalmu hampir aus menjadi jarum tipis. Kami sebelumnya mengirimmu untuk membunuh pengedar narkoba terlarang itu. Apa kau lupa misimu? Sebelum menyentuh narkoba selundupan, Chai Zhang Mao juga pria berotot seperti mereka. Hari itu, dia diperintahkan untuk datang dan melenyapkan Phoenix. Namun, saat melihat Phoenix untuk pertama kalinya, dia sangat terpikat. Phoenix bilang dibandingkan membunuhnya. Ada sesuatu di sini yang bisa membuatmu merasa lebih baik, mau menikmatinya bersama. Saudara-saudara lesbi desa paling benci wanita. Dan adik laki-laki memarahinya karena terpesona oleh seorang wanita hingga menjadi menyedihkan seperti ini. Aku sudah menyuruhmu berkali-kali untuk menjauhi wanita. Lalu kakak laki-laki mengoreksi bahwa wanita bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah wanita itu adalah seorang pengedar narkoba selundupan. Adik laki-laki itu menyahut bahwa wanita pasti bermasalah. Mereka terlalu lemah dan sama sekali tidak melatih tubuh bagian atas mereka. Kakak laki-laki itu menjawab bahwa mereka melatih kaki dan pinggul mereka dengan baik. Chai Zhang Ma bertanya mengapa mereka ada di sini. Saudara-saudara lespedes menjawab bahwa mereka datang untuk membunuh pengedar narkoba selundupan itu. Di mana dia sekarang? Saat ini, Bai Guang menggendong Phoenix yang terluka di punggungnya, karena dia telah setuju untuk menyerah. Phoenix mengatakan bahwa menggendongnya seperti ini mengingatkannya pada masa lalu. Apakah kamu ingat saat pertama kali kita bertemu? Saat itu, Tuan Buddha membawa Phoenix ke hadapan Bai Guang. Dia satu-satunya anak yang lulus ujian kali ini. Mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi mitra kerja bersama. Bimbing dia lebih banyak. Namun, Bai Guang segera menemukan rahasia Phoenix. Dengan kemampuan yang begitu lemah, dia tidak mungkin lulus ujian. Phoenix mengaku bahwa dia telah bersembunyi di tumpukan mayat dan ketika dia membuka matanya lagi, hanya dia yang masih hidup. Tolong jangan beritahu Tuan Buddha tentang ini. Selama kamu memerintahku, aku bersedia melakukan apa saja. Aku hanya ingin hidup. Melihat keinginan kuat Phoenix untuk bertahan hidup, Bai Guang berjanji untuk tidak memberitahu. Karena ketika aku lulus ujian, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan pernah membiarkan rekanku kehilangan nyawanya. Phoenix tiba-tiba mengulurkan jari kelingkingnya. Bisakah kamu menepati janji ini? Ibu bilang sekali kamu membuat janji kelingking, kamu harus menepati janjimu. Maukah kamu membuat janji kelingking denganku? Namun, Tuan Buddha tetap mengetahui hal ini. Setelah itu datanglah pengalaman menyakitkan Phoenix saat dicekoki racun. Ini benar-benar mengubahnya menjadi monster yang bertahan hidup dengan narkoba selundupan. Phoenix mengatakan dia tahu dia tidak bisa menepati janji itu. Di tempat itu, bagaimana kamu bisa menjagaku dan bertahan hidup pada saat yang sama? Orang yang paling seharusnya ku benci jelas dia. Tetapi entah bagaimana aku malah mulai membencimu. Saat ini, Bai Guang mengatakan dia sepertinya salah paham. Dia bilang dia tidak akan membiarkan rekannya mati. Dia tidak pernah melanggar janji ini. Apakah kamu masih tidak tahu mengapa kamu tidak mati hari itu? Di sisi lain, saudara-saudara lesbi desa sedang memberi kuliah pada Chai Zhang Ma. Tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah? Jo Gyeong Hee dengan cepat berteriak untuk menghentikan mereka. Keduanya mengangkat perisai mereka dan menyerang ke depan. Saat ini, seorang pria berotot lain menghalangi jalan mereka. Kakinya yang tebal menendang keduanya hingga terbang dengan satu serangan. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai kami selesai berurusan dengan pengkhianat itu, baru giliran kalian. Chai Jiang mau mengeluarkan sebuah tempelan untuk melawan balik. Adik laki-laki itu berkata dengan kecewa bahwa dia pernah sangat menghargainya. Tidak menyangka kamu masih menggunakan narkoba pada akhirnya. Silakan dan pasang. Biarkan aku melihat apa gunanya jalan pintas ini bagimu. Chai Jiang mau menempelkan tempelan itu di lehernya. Tidak takut akan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh narkoba. Aku hanya takut mengecewakan Phoenix. Namun, detik berikutnya, kepala Chai Zhang Ma langsung hancur oleh sebuah pukulan. Kamu benar-benar menyedihkan. Sekarang giliranmu petugas polisi. Wajah saudara-saudara Lespedeza tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, hampir salah menilai mereka. Melihat dengan hati-hati. Beberapa dari kalian terlihat cukup lezat. Hobi saudara-saudara Lespedeza sebenarnya adalah memakan orang. Dan adik laki-laki tidak pernah suka memakan wanita. Meskipun para petugas polisi ini mengenakan banyak pakaian, dia bisa langsung tahu bahwa tubuh mereka terlatih dengan baik. Adik laki-laki menunjuk Huang Hejun dan bertanya olahraga apa yang telah dia lakukan. Tinju selama berapa tahun? Lebih dari 10 tahun? Jo Kyung Hee dengan putus asa mengutuk. Apakah kamu idiot? Mengapa kamu menjawab semuanya? Adik laki-laki itu sangat puas dan bertepuk tangan. Tubuhmu hebat. Aku sangat menyukainya. Kemudian dia berbalik untuk bertanya pada Lee Sung Yun. Tetapi Jo Kyung Hee dengan cepat berteriak untuk tidak menjawab. Mengapa kamu berbicara dengan kedua orang gila ini? Saat ini, kakak laki-laki itu tampaknya telah menemukan mangsa baru. Melihat dengan hati-hati, wanita itu juga sangat hebat. Jo Kyung Hee ketakutan dan dengan cepat mengatakan tidak. Tetapi orang yang dia bicarakan adalah petugas SWAT Kim Ah Hyong. Kemudian kakak laki-laki itu langsung menyerangnya. Jo Gyeonggi ingin menghentikannya, tetapi menemukan bahwa Huang Hejun juga sedang ditahan oleh orang mesum itu. Saudara-saudara lesbi desa secara bersamaan mengenakan penutup mata dan membuka mulut mereka yang menganga. Sekarang aku akan mulai menikmati perlahan-lahan. Di sisi lain, ketika Phoenix mendengar Bai Guang mengatakan bahwa dia tidak mati karena dia mengatakan itu jelas karena dia mengembangkan kekebalan terhadap narkoba. Bai Guang menjelaskan bahwa ketika dia melatihnya, dia mencapai kesimpulan bahwa dia sama sekali tidak memiliki bakat untuk bertempur. Tidak peduli bagaimana dia melatihnya, dia pada akhirnya akan ditinggalkan oleh biksu itu. Sampai suatu hari, Bai Guang sebelumnya menemukannya dan mengatakan dia punya cara untuk menyelamatkan gadis kecil itu karena dia tahu dari apa racun eksekusi itu dibuat. Selama dia perlahan menyerapnya mulai sekarang dan mengembangkan kekebalan, dia bisa bertahan hidup nanti.
Begitu saja, dua generasi Biguang membuat kesepakatan pribadi. Kemudian, Biguang sering membawa makanan yang mengandung racun ke Phoenix agar tubuhnya mengembangkan resistensi terhadap narkoba. Begitulah cara dia selamat dari tangan biksu itu. Tapi Phoenix tidak percaya ini benar. Biguang bertanya apakah dia ingat tiba-tiba mengalami reaksi alergi saat masih kecil. Itu adalah efek samping selama proses pengembangan kekebalan. Phoenix bertanya mengapa dia tidak memberitahunya sebelumnya. Jika aku memberitahumu dan kamu secara tidak sengaja keceplosan, kita berdua akan mati. Ketika biksu itu mengetahui bahwa kekebalanmu bahkan lebih kuat daripada Phoenix pertama, dia berencana untuk menggunakan narkoba yang lebih beracun untuk mengembangkanmu sebagai Phoenix kedua. Jadi aku berencana untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri bersamamu. Namun, saat aku ke kamarmu, aku menemukan obat-obatan terlarang di mana-mana. Baru saja memakai narkoba, kau bilang tempat ini surga. Tidak ada tempat yang lebih baik dari ini. Lalu kau membuka tanganmu dan berkata, "Kakak, mari lakukan sesuatu yang menyenangkan bersama." Phoenix berubah karena narkoba, tampak seperti orang yang berbeda. Big Wong mulai menyesal tidak membiarkannya mati sejak awal. Saat ini, Phoenix bertanya mengapa dia tidak melarikan diri sendiri hari itu. Big Wong mengatakan dia tidak tahu. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari luar. Phoenix segera mengenali suara Chai Jiangmal. Dia berteriak agar mereka berhenti menyakiti Chai Jiangmal. Namun, sedetik berikutnya, keduanya terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Saudara-saudara lesbi desa seperti anjing pemburu yang mencabik-cabik Kim Ah Yang dan Huang Hejun. Keduanya dengan penutup mata memiliki darah dan daging di mulut mereka, jelas telah kehilangan kemanusiaan mereka sepenuhnya. Pasangan saudara lesbi desa dengan otot yang berkembang secara abnormal ini sebenarnya kurus saat masih anak-anak. Satu saudara memiliki atrofi anggota badan bawah bawaan, yang lain memiliki kelemahan otot anggota badan atas. Justru karena cacat fisik mereka, biksu tua itu memilih untuk meninggalkan mereka. Semua anak yang dieliminasi dikunci dalam satu ruangan hingga mati kelaparan. Namun, saudara-saudara itu tidak mau mati dengan begitu menyedihkan, jadi mereka bertekad untuk mengubah nasib mereka melalui upaya mereka sendiri. Mereka harus menjalani pelatihan intensitas tinggi setiap hari. Anak-anak lain menjadi suplemen nutrisi saudara-saudara. Beberapa bulan kemudian, ketika biksu tua datang untuk membersihkan mayat, dia terkejut menemukan bahwa kedua saudara ini telah selamat dan bahkan mengatasi disabilitas anggota badan bawaan mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa, saudara dengan anggota badan atas yang lemah mendapatkan bahu yang lebar, dan saudara dengan atrofi anggota badan bawah mendapatkan kaki setebal kaki gajah. Saat ini, Bei Guang sudah membawa Phoenix keluar ketika dia melihat bawahannya Chai Jiang Emma terbaring di genangan darah. Phoenix segera menjadi sangat marah. Black Lesbadeza berkata, "Kau akhirnya keluar. Yang paling kubenci adalah orang-orang sepertimu yang menjadi kuat karena narkoba. Kondisi fisikmu mengerikan, tetapi Bei Guang sudah mati, dan sebentar lagi kau juga akan dibunuh oleh kami. Sekarang hanya Januari pinus bangau, Maret bunga sakura, dan Agustus gunung kosong yang tersisa." Menghadapi kedua saudara ini, Bei Guang juga sangat pusing. Elit level 1 bulan sudah sangat merepotkan, dan kebetulan itu adalah keduanya. Untungnya, Jo Kyung-hee telah meminta dukungan, yang dapat tiba dalam 10 menit. Bei Guang menurunkan Phoenix. Menahan mereka selama 10 menit seharusnya lebih dari cukup. Tiba-tiba, penglihatan mulai terdistorsi. Ternyata saat menggendong Phoenix, darahnya meresap melalui kulitnya, menyebabkan narkoba bereaksi. Bei Guang awalnya tidak ingin menggendongnya, tetapi Phoenix terus membuat keributan, mengatakan bahwa jika dia tidak menggendongnya, dia tidak akan pergi. Saat ini, Black Lesbideza menerkam seperti beruang hitam yang ganas, ingin menghancurkan kepala Bei Guang dengan lengannya yang tebal. Bei Guang tahu dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan tubuh bagian atasnya, jadi dia mencoba menjatuhkannya dengan menyerang tubuh bagian bawahnya. Namun, ini tidak menyebabkan kerusakan substansial pada Blacklist Badeza. Hanya dengan kekuatan sekecil itu, kau pikir kau bisa menjatuhkanku. Bei Guang mengejek bahwa tubuhnya memang menjadi lebih kuat tetapi gerakannya lambat seperti kura-kura. Ini membuat Blacklist Badeza agak bingung. Kau mengenalku? Siapa kau sebenarnya? Di bawah pengaruh narkoba, kekuatan Bei Guang secara bertahap memudar. Dia menyuruh Jo Gyeonggi untuk mundur dengan anggota tim terlebih dahulu, lalu menginstruksikan Phoenix untuk pergi dengan petugas polisi ini. Tapi Lesbideza menghalangi pintu. Tidak ada yang akan pergi hari ini. Beguang melancarkan serangan pertama. Aku harus dengan cepat melenyapkanmu. Black Lesbideza mengayunkan lengannya yang tebal untuk menghadapi serangan itu. Beguang dengan mudah menghindar dan kemudian bersiap untuk menyerang perutnya. Tanpa diduga, Black Lesbideza berbalik tepat waktu dan meluncurkan serangan siku dengan tangan kirinya. Angin yang diciptakan oleh ototnya yang membelah udara menggores pipi Bei Guang. Phoenix menyadari bahwa pada tingkat ini, kakak Bei Guang pasti akan tertangkap. Dari kecil hingga sekarang, dia selalu menyeretnya ke bawah. Kali ini, dia tidak bisa membebani kakak lagi. Phoenix mengeluarkan sebotol obat dari dadanya. Ini adalah terakhir kalinya dalam hidupku aku akan menggunakan obat-obatan terlarang. Gerakan Bei Guang menjadi semakin lambat. Blacklist Badaiza mengatakan sangat disayangkan tentang tubuh yang bagus ini. Tercemar narkoba, aku bahkan tidak bisa memakannya. Aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh kali ini. Pada saat kritis, Phoenix bergegas maju untuk memblokir serangan itu. Maaf, kakak. Aku mungkin tidak bisa menyerah lagi. Kali ini, biarkan aku melindungi kakak. Obat-obatan Phoenix sebelumnya yang disempurnakan dibagi menjadi 2 tingkat. Phoenix saat ini meningkatkannya dan menciptakan obat yang disebut cahaya berdasarkan formula aslinya. Hal-hal ini tidak hanya membawa kesenangan yang luar biasa saat digunakan, tetapi juga sangat meningkatkan kemampuan fisik. Namun, efek samping setelah obat itu hilang juga meningkat seiring dengan levelnya. Efek yang paling kuat adalah Guang. Bahkan Song Pei akan berada di ambang kematian setelah menggunakannya. Tetapi ada satu level dengan efek yang lebih kuat dari cahaya, yang bahkan tidak diketahui oleh biksu tua itu. Suatu hari, Phoenix berkonsentrasi dan memurnikan cahaya untuk waktu yang lama,
akhirnya mendapatkan sebotol konsentrat. Phoenix menamainya air mata Phoenix, berencana untuk meminumnya pada saat yang paling penting. Meskipun dipisahkan oleh botol kaca yang dikeraskan, Phoenix dapat dengan jelas merasakan bahwa selama dia meminum ini, ketika dia bangun lagi, tempat ini akan menjadi neraka di bumi. Black Lespideza dengan marah mengatakan untuk melepaskan tangan kotormu. Namun, dia dipukul di ginjal oleh pukulan Phoenix. Kekuatan yang kuat membuat Black Lespideza merasa luar biasa. Saat ini, dia menyadari tangannya terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang. Black Lespideza, yang selalu membenci narkoba, benar-benar kehilangan kendali. Kau pengemis kotor, beraninya kau meninggalkan barang kotor ini di tubuhku yang bersih? Phoenix dan Bai Guang diam-diam mendiskusikan sesuatu. Black Lespideza bertanya apa yang mereka bicarakan. Phoenix dengan sengaja memprovokasinya. Layak menjadi pengedar narkoba, bahkan dengan efek penggunaan narkoba, kau bisa bertahan selama ini. Black Lespideza memukul dadanya dan berkata, tarik kembali kata-kata itu. Aku jelas bertahan melalui kekuatan kemauan. Kemudian dia dengan cepat menyerang Phoenix, mendaratkan pukulan berat langsung ke perutnya. Aku sepenuhnya mengandalkan diriku sendiri. Pergilah mati, kau pengedar narkoba yang kotor. Phoenix terus menundukkan kepalanya, terus-menerus mengunyah sesuatu. Tiba-tiba, dia meludahkan seteguk darah. Darah itu langsung membutakan Blacklist Badaiza. Phoenix memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia mengunci leher Blacklist Badaiza dengan erat dengan kakinya. Keduanya jatuh ke tanah. Kemudian Phoenix berteriak kepada Jo Gyeongki untuk segera bergegas. Bawa orang-orangmu dan tinggalkan tempat ini. Meskipun mereka agak bingung mengapa orang ini tiba-tiba membantu mereka. Yang terpenting saat ini adalah membawa orang-orang yang terluka dan anak-anak pergi. Namun, Lesbides yang lebih tua menghalangi pintu. Bukankah sudah kubilang tidak ada yang boleh pergi? Dengan kemampuan trio aneh itu, mereka tentu saja bukan tandingan dia. Saat ini, Jo Gyeonghae tiba-tiba melihat beberapa tempelan narkoba di tanah. Sebuah rencana berani segera terbentuk di benaknya. Tidak peduli seberapa keras Lespedeza berjuang, dia tidak bisa lolos dari pengekangan Phoenix. Dia hanya bisa meminta bantuan dari kakak laki-lakinya. Lespedeza berkata, bertahanlah sedikit lebih lama. Aku akan membunuh polisi-polisi ini dulu. Jo Gyeongki mengambil kesempatan ini untuk mengambil tempelan itu dan menempelkannya di wajahnya. Bahkan Lespedeza terdiam, seorang polisi benar-benar menggunakan narkoba selundupan. Tiba-tiba, sosok Jo Gyeongki melintas dengan suara tamparan. Sebuah tempelan menempel erat di paha Lespedeza. Ini membuatnya langsung meledak dengan amarah, dengan panik mencakar tempelan itu, mencoba menghilangkannya dari tubuhnya. Trio aneh itu memanfaatkan kesempatan untuk membawa anak-anak dan Big Wong keluar. Big Wong secara bertahap kehilangan kesadaran. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melihat ke belakang. Dia samar-samar merasa seperti Phoenix mengucapkan selamat tinggal padanya. Di bawah perjuangan yang konstan, Lesbideza hitam akhirnya membuka kaki Phoenix. Lengan tebalnya mendorong kedua pahanya dan menghantam ke belakang dengan keras. Di sisi lain, Lesbideza akhirnya merobek tempelan dari kakinya. Dia bersumpah untuk memotong-motong petugas polisi berambut oranye itu saat dia hendak mengejar keluar. Tiba-tiba, ada ledakan yang menghasilkan sejumlah besar asap biru. Kalian semua tetap di sini dan selesaikan ini denganku. Ini adalah terakhir kalinya aku mengonsumsi narkoba, jadi mari kita mati bersama. Kita semua adalah pengedar narkoba. Malam itu, Big Wang menemukan Phoenix dalam keadaan panik karena dia telah membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Perasaan itu seperti kehilangan sesuatu yang paling penting. Phoenix tahu dia dipaksa untuk membunuh Bai Guang pertama dan secara resmi dipromosikan menjadi bulan. Bai Guang bertanya kepada Phoenix apakah dia pernah membunuh seseorang. Jika kamu pernah membunuh seseorang suatu hari nanti, berjanji padaku kamu tidak boleh berubah. Phoenix tidak tahu mengapa dia mengatakan ini, tetapi kakak laki-laki Big Wang tidak akan pernah menyakitinya. Setelah menjadi bulan, Big Wang menyelesaikan setiap misi untuk melenyapkan pembunuh dengan sangat baik. Tetapi semua misi untuk membunuh orang biasa gagal, jadi dia menanggung berbagai hukuman dari Tuan Buddha. Untungnya, kemampuannya adalah yang terkuat di antara para pembunuh, jadi Tuan Buddha membuatnya tetap hidup. Namun, setelah Phoenix menjadi bulan, dia berubah untuk menyenangkan Tuan Buddha. Dia membuat banyak orang kecanduan narkoba selundupan, menjerumuskan mereka ke dalam keputusasaan yang tak berujung. Phoenix, yang melanggar janjinya, tidak merasa bersalah karena dia percaya Big Wang juga tidak menepati janjinya. Tetapi kenyataannya berbeda. Big Wang selalu menepati janjinya. Phoenix telah menyakiti banyak orang tepat di depannya, dan dia selalu membencinya di dalam hatinya. Tetapi dia tidak seperti yang dia bayangkan. Dia tidak mengkhianatinya. Kakak Bai Guang selalu berusaha membuatnya tetap hidup. Phoenix mengabaikan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan terus bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia menjadi seperti ini. Itu narkoba selundupan. Narkoba selundupan adalah hal yang paling kejam. Mereka membuatmu tidak bisa dikenali. Kudengar orang yang melakukan kejahatan di kehidupan sebelumnya setelah hidup sebagai serangga atau ternak untuk membersihkan dosa-dosa mereka dapat dilahirkan kembali sebagai manusia. Kakak Bai Guang mempertahankan garis bawah kemanusiaannya, jadi dia berinkarnasi sebagai manusia. Kalau begitu kehidupan saya selanjutnya seharusnya sebagai serangga atau ternak, atau mungkin menghidupkan kembali neraka seperti kuil itu lagi. Melihat Phoenix terbaring di tanah hampir mati, saudara-saudara Lespideza berpikir dia akhirnya akan mati. Namun, Phoenix tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meminta narkoba kepada mereka. Saudara-saudara itu hampir geli, diambang kematian dan masih memikirkan narkoba. Apakah kamu ingin mencicipi narkoba selundupan untuk terakhir kalinya sebelum mati? Selama kamu menarik kembali perkataan bahwa kami juga pengedar narkoba, aku akan menaruh beberapa padamu sebagai bekal perjalanan ke alam baka. Saat Phoenix hendak menyerah pada narkoba selundupan, dia tiba-tiba teringat janji yang dia buat dengan Big Wang. Kamu tidak boleh berubah. Phoenix, yang pikirannya dikaburkan oleh narkoba selundupan, langsung mendapatkan kejernihannya kembali. Dia mengangkat jari tengahnya dan mengutuk. Kalian berdua pengemis, berhenti berpura-pura bersih.
Kalian sama seperti aku. Phoenix berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus tetap sadar. Jika aku bisa, pergi ke orang-orang yang telah aku hancurkan saat berpikiran jernih. Dengan tulus meminta maaf kepada mereka, bertobat atas kesalahan saya, dan kemudian mati. Meskipun aku tidak bisa bereinkarnasi seperti kakak beguang, baik sebagai serangga atau ternak, bahkan jika aku tidak bisa dilahirkan kembali ke dunia ini, tolong jangan biarkan aku lahir di tempat itu lagi. Phoenix akhirnya menemukan pembebasan. Saudara-saudara Lespideza tidak mengerti apa arti kata-kata terakhirnya. Mengingat mereka semua bekerja di bawah Tuan Buddha, mereka menutupi mayat Phoenix dengan tempelan narkoba. Pemakaman ini sempurna untuk seorang pengedar narkoba. Akhirnya, mereka menambahkan api. Meskipun Phoenix tidak bisa bangkit dari abu, setidaknya dia mati dengan pantas. Saudara-saudara Lespideza berbalik dan pergi. Selamat tinggal, pelacur pecandu narkoba. Bi Guang bangkit tegak dari ranjang rumah sakit. Dia mengalami mimpi buruk yang sangat panjang. Saat ini, seekor burung pipit abu-abu berperut merah di luar jendela menarik perhatiannya. Ini mengingatkannya pada nama kode operasi ini, Phoenix di pohon Shichamore. Phoenix secara resmi telah jatuh. Saat ini, Tuan Buddha melihat kartu yang melambangkan Phoenix di tangannya, lalu dia tiba-tiba menghancurkannya. Melalui walkie-talkie anggrek, dia memberitahu May Orchid Grass, Januari hingga Oktober, suruh mereka semua datang. Aku ingin mengadakan majelis Dharma. Mereka yang hadir adalah burung plum Februari, bunga sakura Maret, Lespedeza hitam April, rumput anggrek Mei, peoni bulan Juni, Lespedeza merah bulan Juli, krisan September, maple merah bulan Oktober, bango pinus Januari, dan gunung kosong Agustus tidak datang. Namun, gunung kosong Agustus dikirim oleh Tuan Buddha untuk membersihkan jejak Phoenix. Bango pinus Januari malah menjadi tidak patuh. Bunga sakura bertanya apakah mengumpulkan semua orang hari ini adalah untuk memilih kembali November dan Desember. Tuan Buddha mengeluarkan sebuah gulungan. Aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk menyuruh salah satu dari kalian membunuh Inspektur Keamanan Hong Joon. Krisan berkata membunuh satu petugas polisi membutuhkan kita bulan. Memiliki anak-anak yang kau latih akan lebih dari cukup. Rumput anggrek juga sangat setuju. Dia hanyalah seorang pejabat polisi tua, bukan orang-orang agama sejati itu. Tuan Buddha menjelaskan bahwa dia sebelumnya mengirim Bi Guang untuk membunuh Hong Jun. Tetapi ketika dia kembali, dia dipenuhi luka. Dan dia mengatakan bahwa keterampilan polisi itu cukup luar biasa. Saudara-saudara Lespideza sama sekali tidak percaya. Bi Guang pasti sedang memainkan trik. Untuk menghindari membunuh petugas polisi itu, dia benar-benar menyakiti tubuhnya sendiri. Saya juga tidak percaya pada Bi Guang, tapi kita harus berhati-hati dalam segala hal. Meskipun dia tidak membunuhnya saat itu, dia berhenti menyelidiki kita setelahnya. Sekarang orang ini mulai melacak kita lagi. Jadi kita harus benar-benar memahami kemampuannya dan melihat apakah dia benar-benar sehebat itu. Jadi siapa yang bersedia membunuhnya? Saat ini, Hong Jun tiba-tiba merasakan hawa dingin. Dia menemukan Bei Guang dan memberitahunya bahwa Phoenix sudah mati. Bei Guang tampak sangat tenang. Dia seharusnya tetap hidup untuk diinterogasi. Jadi bagaimana dia meninggal? Hong Jun juga mengatakan bahwa setelah misi ini, Kim Ah Hyang, Huang Hejon, dan Lee Sung Yun semuanya mengajukan pengunduran diri. Operasi ini menyebabkan trauma psikologis yang parah padanya, tetapi saya menolak semuanya. Hal-hal penting semuanya sudah diselesaikan. Kita harus pergi ke suatu tempat bersama sekarang untuk menghadiri pemakaman petugas SWAT yang tewas dalam misi ini. Bi Guang tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengatakan bahwa sebelum itu, dia juga perlu pergi ke suatu tempat. Sebelum kehilangan kesadaran, Phoenix diam-diam mengatakan beberapa kata kepadanya. Ini adalah koordinat sebuah lokasi. Ketika Bi Guang tiba, dia tidak menemukan apapun. Saat itu, burung gereja abu-abu itu muncul lagi. Ia berdiri di atas batu dan terus berkicau, seolah mengingatkan Bi Guang ada sesuatu di bawahnya. Saat ini, anggrek bulan bertanya pada Tuan Buddha apakah membunuh seorang polisi sekarang pantas. Karena kasus Phoenix, semua sektor masyarakat memperhatikan polisi. Tuan Buddha mengatakan ini bahkan lebih baik. Orang-orang hanya tertarik sementara saja. Sebaiknya buat beberapa berita yang meledak dan buat mereka melupakan semuanya bersama-sama. Anggrek bulan tidak mengerti mengapa dia harus dibunuh. Apakah petugas polisi ini benar-benar berbahaya? Tuan Buddha mengatakan bahwa sebelumnya, seseorang yang mengenakan topeng Bi Guang datang ke kuil Huago. Kemampuannya cukup luar biasa. Saya hampir mengira dia adalah Bei Guang. Awalnya, saya curiga Bei Guang menghindari pengawasan kita dan melatih seorang murid polisi. Tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kuil Huago selama masa hidupnya dan merupakan subjek yang diawasi dengan ketat. Jadi saya curiga Hong Jun secara khusus melatih tim untuk menyapu kuil Huago. Anggrek bulan juga setuju dengan teori kedua. Tetapi jika kemampuan Hong Jun benar-benar hebat, bahkan Bi Guang ditinggalkan berlumuran darah, maka mengirim hanya satu pembunuh tingkat bulan mungkin tidak cukup. Tuan Buddha mengatakan itu sudah cukup. Pada saat itu, Bi Guang terluka parah dalam misi itu, tetapi dia tidak dalam kekuatan penuh. Saat ini, Bei Guang marah kepada Inspektur Keamanan Hong Joon karena dia benar-benar membuatnya membaca pidato pujian di upacara peringatan. Hong Joon mengatakan dia tidak punya pilihan. Kim Ah yang mengundurkan diri. Jadi Anda harus melakukannya. Tidak peduli apa, saya masih atasan Anda. Bagaimana Anda bisa begitu kasar kepada saya? Bi Guang berkata, tentu saja, dia bisa. Memikirkan bagaimana dia melukai dirinya sendiri untuk menyelamatkannya dan berbohong untuk menipu biksu tua itu membuat seluruh tubuhnya sakit. Bi Guang membaca pidato pujian, Hong Joon menulis, merasakan penyesalan dan kesedihannya yang mendalam atas kematian rekan-rekannya. Tapi yang dia rasakan adalah kemarahan dan ketidaksenangan. Setelah dia selesai membaca, komisaris polisi memanggilnya. Jadi Anda adalah petugas Kim Kyung-soo. Kasus pertama yang menemukan obat-obatan terlarang di klub malam juga adalah pekerjaan Anda. Anda pasti akan menjadi petugas polisi yang hebat di masa depan. Namun, detik berikutnya, dia mengubah nadanya terhadap Inspektur Keamanan Hong Joon.
Anda seharusnya setidaknya melaporkan operasi ini kepada saya terlebih dahulu. Tetapi karena misi itu berhasil, saya seharusnya merasa senang tentang hal itu. Atau haruskah saya menganggap misi ini sebagai kegagalan karena begitu banyak anak muda kehilangan nyawa? Saya ingin tahu apa pendapat petugas Kim Kyung-soo tentang hal ini. Perhatian Bae Guang tertuju pada apa yang ada di bawah topinya. Apakah orang ini juga botak? Saat ini, tangisan dari dekat menyela mereka. Melihat keluarga korban menangis dalam kesedihan, Bae Guang akhirnya mengerti mengapa dia merasa buruk. Yaitu, setelah kematiannya sendiri, tidak ada yang merasa sedih. Kehidupan baru ini tidak berbeda dari ketika dia menjadi seorang pembunuh. Tiba-tiba, kata-kata pembawa acara membuat wajahnya berubah secara dramatis. Selanjutnya, mohon sambut warisan budaya tak benda negara kita, Kepala Biara Kuil Hua Guo, Guru Lu Hei. Ketika Bae Guang masih menjadi seorang pembunuh, dia lebih dekat dengan Tuan Dot Buddha daripada siapapun. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kegiatan eksternal Tuan Buddha, menggali rasa sakit orang lain dan memanipulasi emosi mereka. Inilah yang paling dikuasai oleh Tuan Dot Buddha. Sikapnya membuat orang mempercayainya tanpa syarat. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah pengendali organisasi kriminal terbesar di belakang layar. Bae Guang merasa takut dan bertekad untuk mengungkap semua perbuatan jahat biksu itu. Biarkan dia jatuh ke jurang, lalu singkirkan dia. Setelah upacara peringatan selesai, kepala polisi mendekati Bae Guang sekali lagi. Senang bertemu dengan Anda, dan saya menantikan penampilan Anda berikutnya. Saya awalnya ingin membelikan Anda sesuatu yang mahal, tetapi hubungan kita tidak memungkinkan itu. Dalam perjalanan pulang, ada mesin penjual otomatis. Pergi beli sendiri kopi. Perilaku orang ini yang tidak dapat dijelaskan membuat Bae Guang benar-benar bingung. Setelah kembali, dia memberitahu Hong Joon bahwa dia telah menemukan tempat persembunyian Phoenix. Di bawah batu tempat burung gereja abu-abu berdiri, ada pintu yang mengarah ke bawah tanah. Di dalamnya, ada buku harian Phoenix bersama dengan informasi anggota mereka. Namun, itu tidak terlalu rinci. Hanya sedikit lebih banyak konten daripada yang sudah dia ketahui. Lebih penting dari ini, saya memiliki sesuatu yang lebih penting untuk didiskusikan dengan Anda. Mulai sekarang, saya perlu tinggal di rumah Anda bersama Anda. Hong Joon segera memprotes bahwa ini tidak mungkin. Bae Guang mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Tentu, ini juga tidak membuatnya mustahil. Wajah Hong Joon langsung pucat karena terkejut. Ini jelas suap. Ternyata batangan emas ini adalah sesuatu yang ditemukan Bae Guang di tempat persembunyian Phoenix, dan ada lebih dari 30 lainnya di bawah. Hong Joon memprotes bahwa bukan hanya saya yang tinggal di rumah. Saya juga punya seorang putri. Bae Guang menjawab bahwa ini membuatnya semakin perlu bagi mereka untuk tinggal bersama. Sampai sekarang, Anda dapat menghindari upaya pembunuhan karena kebohongan saya. Tetapi sekarang Anda adalah komandan operasi untuk kasus Phoenix, Anda mungkin tidak dapat menghindarinya lagi. Mereka tidak hanya akan mencoba membunuh Anda. Mereka mungkin juga akan melenyapkan putri Anda. Hong Joon hanya bisa menyetujui proposalnya. Ketika Jo Kyung-hee mendengar bahwa Kim Ah-yang dan yang lainnya semua telah mengundurkan diri, dia segera menyatakan untuk tidak khawatir. Saya tidak akan mengundurkan diri bahkan jika itu membunuh saya. Namun, Bae Guang sebenarnya berharap yang terlemah di antara mereka mengundurkan diri. Cho Kyung-hee bertanya apakah ada penyebutan promosi atau kenaikan gaji. Bae Guang menjawab bahwa dia telah dipromosikan terlalu cepat, jadi atasan tidak mempertimbangkannya untuk saat ini. Namun, kudengar petugas patroli yang berpartisipasi dalam operasi itu mungkin akan dipromosikan. Jo Kyung-hee tiba-tiba memanggil nama Bae Guang secara langsung. Kalau begitu, kita akan berteman mulai sekarang. Benar kan? Begitu aku dipromosikan, aku akan berada di level yang sama denganmu. Bae Guang menambahkan bahwa dia lupa menyebutkan sesuatu. Kau dikeluarkan dari daftar promosi ini karena kau menggunakan barang selundupan saat menjalankan misi. Jo Kyung-hee menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Omong kosong macam apa tentang tidak punya pilihan? Kudengar kau terus-menerus mencari barang selundupan bahkan di rumah sakit. Kudengar kau juga akan menghadapi tindakan disipliner. Namun, mentalitasmu cukup menarik. Kau benar-benar berani menganggap dirimu temanku meskipun ada perbedaan pangkat. Setelah kau keluar dari rumah sakit, aku akan menunggumu. Sekarang tidak perlu khawatir tentang Jo Gyeonggi lagi. Huang Hejin dan Li Song yang bisa saja memukulinya dan membawanya kemari. Itu hanya menyisakan Kim Ah-yeon. Ketika Kim Ah-yeon melihat wajah Bae Guang melalui celah pintu, seluruh tubuhnya langsung lemas karena ketakutan dan ambruk ke tanah.